Nih hari ini. Memang IG kadang-kadang harus barengan kalau agak selisih 1-2 menit suka susah gitu, Ci. Oh, oke. Ternyata hari ini marketnya lumayan bagus ya, lumayan barang-barang yang kita suka panggil naiknya lumayan nih, Kang. Nah, kemarin kan kita berapa, 2 minggu ya, 2 minggu yang lalu ya, Minggu yang lalu. ada nge-call beberapa nih. Nah, ternyata barang yang kita call, yang kita panggil-panggil lumayan tuh naiknya. Mungkin yang masih stuck itu banking, Kang, dari yang kemarin kita panggil-panggil tuh, kan memang kalau kamu kan suka Nah, banking, karena kan diharapin ada flow dari asing ya. kalau aku sih sebenarnya bukan suka nggak suka banking gitu, Ci ya. Mm-mm. Cuman kan aku di satu sisi aku sebagai analis aku harus netral, Ci. Nah, Mm-mm, mm-mm. satu netral. Cuman kalau aku memang lihat banking ini kan belum ada lower baru, Ci. Dia Iya kan? nge-base gitu, support Oh, gitu. Jadi aku oke. lihat dia nggak ada lower baru, dia nge-base support. Kalau dibilang ama asing, kalau Mm, kita berkaca 5 tahun terakhir deh, 5 tahun terakhir itu waktu kita COVID, kita tuh mm-mm. ditinggal asing dan asing itu masuknya itu di kuartal 4. Asing selalu terlambat. Karena Mm-mm. kenapa? Yang aku lihat ini asing ini kan kita lihat ini Dow Jones ini mau all time high, Ci. Karena Nasdaq-nya udah all time high terus nih. Iya. Nasdaq-nya all time high, Mm-mm, S&P 500 all time high, terusnya juga kemarin Cooper-nya juga all time high. Kalau mm-mm, aku sih sebagai misalnya ya, kalau aku di mm-mm, sisi global player, ya mm-mm. aku masuk ke yang besarnya dulu, aku udah cuan, baru masuk ke Mm-mm. emerging market gitu. Oh Itu iya satu. sih. Yang kedua ini aku melihatnya satu kita ini lagi di downgrade sama asing sih. Ya kan? Iya. Kita di downgrade. Cuman ada kabar baiknya BRI udah di upgrade sih. Oh, ha. Sebelumnya baru-baru BRI, cuman untuk banking-banking lainnya belum. Jadi Belum. kalau pengen lihat di inflow asing ya mungkin memang belum. Mungkin nanti asing itu aku melihatnya di bulan September Oktober baru masuk. Bahkan kalau kita lihat ini ya masih ingat nggak Ci waktu 2020 Mm-mm. IHSG waktu di bawah 4.000 Mm-mm. asing baru masuknya itu di 6.100 Ci gitu. Jadi Iya. masuknya udah di atas, malah ngebreak uh, momennya Cici nih pas banget nih. Mm-mm. Indonesia ulang tahun ke 80, ISG 8.000, ya bismillah lah ya Iya. dia. Karena Iya. aku lihatnya pas juga nanti momennya Pak Prabowo, Mm-mm. Oktober itu kan pemenangan ya. Pemenangan Pak Prabowo itu kemarin bulan Oktober, memang dilantiknya di bulan Februari. Ya Iya. harusnya sih jadi sentimen good vibe Satu atau good tahun ya. positif gitu ya untuk Mm. pemenangan. Aku setiap hari itu update di Smart Trader, terusnya di Mm-mm. bisikan andalan. ISG ini bullish, ISG bullish. Bahkan akun punya aku sendiri disuspend beberapa kali sampai nggak bisa Mm-mm. trading gitu. Ji. Oh, Mm-mm. karena apa ya over 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 trade gitu, Ji. Iya. Over trade. Aku Oh. juga sempat bagikan juga kalau nggak salah aku setiap bulan itu aku selalu update untuk teman-teman yang smart trader juga. Mm-mm. Eh Kalau Cici ingat, ini win rate-nya di bulan Juli itu kita 85% ke atas, Ci. Iya. Iya kan? Emang. Win rate-nya bulan Juli itu hampir setara seperti hari bulan apa window dressing-nya bulan Emang. Desember. Mm. Desember gitu. Jadi eh, kita perhatiin IHSG ini kalau udah naiknya 8%, 9% harusnya sih portofolionya teman-teman yang ikut cerita atau yang ikutin aku, harusnya portofolio udah tumbuh di atas 14% gitu. Iya. Apalagi kalau Cici selalu panggil saham-saham konglomerasi kayak BRPT, terusnya Cuan, PTRO, Iya. harusnya sih portofolio 18%, 19%. Aku bukan di Iya. saham ya, karena aku fokusnya di portofolio. Aku Mm-mm. sendiri nggak punya saham-saham konglomerat kayak yang biasa Cici panggil. Mm-mm. Portofolio aku sendiri udah 14% gitu, Ci. Mm. Jadi Jadi sekarang, banyak bagus gitu. oh, jadi Kang sekarang lagi pegang apa yang lagi bullish banget? Karena kan nanti kita mau kasih teman-teman cuan yang dar der dor juga nih. Ternyata nih pada cuan dar der dor nih katanya. Cuan dari PGO, kemarin yang kita udah panggil-panggil kan, Barito, kita udah panggil-panggil. Nah, Kalau yang apa lagi?
Kalau yang BBK punya nih kita nggak punya konglomerat, tapi kita punya Aman Mineral, kita punya Mm-mm. BWPT, kita punya Hmm. PGO. PGO nih all time high, kita udah Mm-mm. beberapa kali. Raja kita baru masuk hari ini, Ratu Raja juga baru bagus. masuk hari ini. TAPG kita nge-hold all time high every day, biarin aja lah Ci. Terusnya Oh iya, heeh. Wifi-nya juga sama, jadi kita hold aja. Jadi masih banyak katalis-katalis yang kedepannya tuh masih banyak bagus. Tinggal teman-teman time frame-nya tuh bagaimana. Kalau Mm-mm. aku di BBK itu kok ada namanya copy trade. Jadi apa yang aku Mm-mm. beli, mereka boleh beli. Kadang-kadang mereka tradingin. Mm-mm. Portofolionya aku ya biarin aja karena memang market bergerak seperti itu, Ci. Aku nggak sakit hati gitu ya. Benar. Iya, tapi Semua kita dinamika mau pasar. ingetin juga nih ke teman-teman. Kalau misalnya kamu ikut siapapun ya, misalnya di copy paste nih transaksi atau tradingannya, hasilnya belum tentu sama loh. Bener Iya, gak, Kang? iya Misalnya aku kok. copy kamu nih, percis nih plek-plekan beli, misalnya Kang teriak beli, kita beli. Kadang-kadang hasilnya belum tentu percis sama gitu. Bisa juga kamu cuannya lebih banyak. Aku bisa juga cuannya lebih dikit karena Iya, namanya udah depan market itu ada namanya mental kan, ada yang nggak iya. kuat digebukin, ada yang ya udahlah nggak apa-apa, digebukin. Maka yang paling penting itu apa, kita harus belajar mandiri, bener gak Kang? Kita harus Iya, punya keyakinan dari apa yang kita pilih gitu. Boleh ngikutin inspired, boleh terinspirasi, misalnya kamu teriak contoh PGO, oke, aku setuju nih kayak PGO, tapi kita mesti filter lagi gitu, filter lagi yang bikin kita punya satu convincing, oh iya nih bener nih si kampus manggil PGO, aku suka nih technicalnya, misalnya udah ngebreak atau ada story atau apa, pokoknya ada satu hal yang bikin kita tuh walaupun kita copy orang tapi kita punya satu keyakinan yang kita mau hold. Nah, mungkin kita share dikit kali Kang ke boleh. teman-teman. Kita kan ada mau bikin bootcamp ya. Nanti tujuan bootcamp itu kan buat ngelatih teman-teman agar bisa cari atau memfilter saham-saham yang potensi gitu kan. Jadi nggak cuma ngikut-ngikut orang, karena kalau ngikut orang, problemnya kalau buat aku bisa masuk nggak bisa keluarnya. Karena masuk mungkin gampang deh. Nah, giliran ada gebukan, itu yang bingung gitu, mau, aduh nih gimana ya, mau keluar jangan ya, mau exit apa mau hold. Nah, kalau nggak enaknya kalau ngikut orang, kita nggak tahu kapan keluarnya. Apakah nih udah all time high, misal contoh kayak PG udah saatnya keluar. Ternyata besok dia turun, dia naik lagi. Nah, kita kan ada kelas yang bootcamp itu kita akan mulai 13 Agustus, 4 kali Zoom malam. Jadi jam 7 kayak jam sekarang nih kan udah nyantai, udah permakan, jam 7 sampai jam 9 kita akan belajar. Jadi ada yang namanya mastering supply and demand, itu kayak apa tuh Kang, mastering supply and demand? Buat cari. Eh, nanti sih detailnya kayak mohon maaf sih ya sebelumnya. Hmm. Eh, Hmm. aku kasih simple contoh. Hmm. 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 Aku contoh simple story. Iya, Nah, di sini semoga chartnya jelas ya. lumayan jelas. Agak sedikit aku perbesar karena di sini aku sambil trading forex juga sih. Iya. Karena Nah, aku lebih banyak di forex daripada di saham sih. iya. Oke, misalnya SMBR. Contoh ya. Mm-mm. SMBR, nah teman-teman bisa lihat nggak di sini SMBR ya, aku Mm-mm. sedikit perbesar. Kemarin Cici sempat nge-call SMBR buy, Hmm. waktunya dar-der-dor. Ya Iya. aku bilang, Mm-mm. nah aku bilang kayak gini, ini aku blok pakai supply drop dan Mm-mm. dia akhirnya balik arah tuh tanggal Mm-mm. 24 Juli, 24 Juli. Nah, aku call back lagi hari ini lumayan tuh. Jadi Bener. memang ada namanya drop supply, supply and demand. Kita bergerak di antara supply and demand. Jadi Mhm. ada beberapa saham yang mempunyai pola yang sama. Salah satunya katakanlah orang pada capek itu sama di saham wifi ya Ci ya. Bener, sideways Nah, lama banget. sahamnya lama banget. Nah, ini Mhm. adalah yang aku panahin ini adalah area-area supply Ci sebenarnya. Begitu supply-nya di break, nah ini di sini, nah kita masuk nih. Aku di sini masuk nih. Ini gagal nih kan hari pertama nih tanggal 15 Juli gagal. Kita masuk di tutupan. Agak sedikit koreksi tapi dia masih bertahan di pivot. Ini paling penting, makanya aku selalu gunakan pivot. Pivot itu buat aku penting. Mhm. Begitu
besokan lusanya langsung naik ke gas, agak sedikit turun, aku average up gitu, Ci. Hmm. Jadi Hmm. ada orang kan kapan ya average up? Nah ini kita average up, makanya aku bisa bilang bukannya aku ini ya, di Hmm. sini aku punya wifi karena baru masuk mungkin nggak 100% 200%, cuman aku bisa memanfaatkan momentum dari pivot dari supply and demand Hmm. itu sendiri gitu, dan Hmm. tinggal Hmm. next patternnya ini kira-kira bisa ke berapa, Hmm. aku belum bisa melihat karena secara jangka panjangnya sebenarnya pivot tahunannya si siapa wifi ini Hmm. udah break di atas resisten 4-nya. Hmm. Cuman yang bisa aku perhatikan mungkin pivot itu kan setiap sebulan sekali ganti, Ci, seperti aku Oh, bilang iya. itu. Heeh. Jadi nanti minggu depan hari Senin hari Selasa pivotnya akan berubah, average-nya akan berubah. Harusnya Hmm. sih pivotnya buat aku bisa menilainya di level 2600-an pivotnya dia. Resistnya juga tadinya sekarang R3 harusnya jadi naik lagi gitu, Ci. Nah, ini Hmm. yang diuntungkan pivot, tinggal ngikutin pola pattern-nya. Nanti pas di hari terakhirnya sih aku akan kasih detailing untuk Hmm. teman-teman bagaimana untuk memilihnya. Kayak Hmm. BWPT juga, kemarin aku nge-call BWPT, Ci. Hari Hmm. ini lumayan ya. Iya, lumayan. Aku juga Kemarin udah masuk. kemarin kemarin orang pada takut sama BWPT ya kan. Beli BWPT. Nah, udah lumayan tuh sekarang BWPT-nya juga naik sekian, lumayan cukup lah ya buat Iya. beli bakso, Ci. Mhm. WI, WIRG juga pertama kali aku nge-call itu di 8081 Mhm. WRG. Waktu itu belum keluar berita sama sekali. Cici juga, ini ngapain sih si Kangkus manggil Mhm. WRG nggak ada katalis. Call baru sebelahnya begitu. Nah, di sini kena drop supply, ada yang bilang break 93, aku bilang jual dulu di atas 100, beli Mhm. lagi di bawah 93. Nah, naik lagi. Nah, ini teman-teman bisa juga gitu dari supply and demand bisa memanfaatkan. Nah, sekarang tinggal liatin pivot and trendnya juga banyak gitu Mhm. ya, Ci ya, Iya. metode. Aku pakai metode yang paling simpel mungkin, nggak pakai yang ribet-ribet sih, Ci. Mhm. Jadi Bener. gitu. Iya. Emang sih, jadi nanti kita kan apa belajarnya kan supply and demand, sama reversal exit, sama entry sama exit. Terus pivot point ini buat menentukan resist sama support kan. Jadi kalau misalnya kita mau tahu ini kira-kira misalnya kayak ini kan ada yang nanya Goto nih, kamu kan suka Goto nih. Nah, kira-kira Goto break berapa bagus ya nggak pakai pivot point. Terus nanti kita belajar Ichimoku juga kan. Nah, ntar Ya. yang terakhir yang kita final session itu yang ada onsite yang kita akan di restoran Aubrey itu kan hari Sabtu tanggal 23 jam 11.30 sampai jam 4 tuh lumayan panjang. Jadi kalau buat yang bingung narik-narik garisnya kan problem kita bisa kayak pivot ya. Pivot ini kan sebenarnya ada bisa diatur nih ya Kang ya. Iya. Ini pivot nih misalnya bawa berapa nih yang berapa sih tadi yang tadi aku lihat tuh nih jumlah pivot ke belakang ada 2 apa 3. Nah ini yang kadang orang bingung nih ngaturnya nih. Nah, memang tujuannya aku hari terakhir itu biasanya teman-teman kesulitan, kebingungan gimana. Nah, di sini aku nanti ke depannya ya di sana Hmm, ini aku langsung coaching untuk teman-teman yang belajar kesulitannya di mana, aku langsung ini loh, kalau bisa sih bawa laptop masing-masing, jadi aku iya bisa langsung practicing untuk benar. ngajarin cara setupnya seperti apa. Kadang-kadang masih banyak yang japri ke aku, Om, ini cara setupnya gimana? Nah, di Mm-mm, sini memang aku sengaja untuk teman-teman biar bisa mandiri, tujuannya bisa mandiri. iya benar. Oh, begini toh cara setupnya. Udah, pakemnya aku Fractal, Pivot, Ichimoku. Ichimoku sebenarnya sih hanya moving average, cuman ada guidance sheet-nya yang Mm-mm. belum banyak orang ketahui karena Ichimoku sendiri itu tahu kapan tanggalnya, Mm. jamnya, Nah waktunya naik sama turunnya. Nah, itu nanti di sana. iya, nah itu Kita bahas IASG nih, Ci. Nih, boleh. kalau kita pakai pivot sendiri Mm. nih, pivot R3-nya aja IASG 7960, Ci. Wow, Iya kan? R3-nya. Kita udah iya. tembus R2 nih, Ci, pivotnya. Pivotnya kan terakhir ini 6970. Hmm. Rising wedge-nya juga di break.
tinggal nunggu nih besok nih hari Jumat bagaimana nih hari Jumat hari sih hari ada Jumat nggak kan ya? tanggal 1 kan Iya. penutupan candle monthly, candle weekly-nya juga harusnya sih oke. Terusnya aku ngelihat saham-sahamnya secara heat map ya. Di Mhm. sini pasti teman-teman yang following cerita, sorry, yang following cerita udah punya Mhm. BRPT, pasti Iya. udah punya BRMS, udah punya BKSL, pasti ya. Aku sendiri nggak punya BKSL, tapi BKSL kemarin aku call buy itu di bawah 123, Mhm. eh, Gila sih 123 BKSL. sampai 117 aku bilang call buy on weakness, terusnya cuannya juga oke, antamnya juga. Hari ini aku An call buy Aman Mineral. oh, hari ini Aman masuk Mineral. aman ya? Aku beli Aman hari ini. Aman, Ratu sama Raja, tiga Oh, itu aku beli belanja hari ini. aman aman MAC dia kayak mau Golden Cross deh. Oke, kita cek ya. Jadi Oh, biar kita nggak dibilang pom-pom nih, Ci ya. iya. Kita nggak Kadang-kadang suka nggak suka kadang-kadang dibilang pom-pom. wah pom-pomin sama cerita nih dia mau jualan atau sama Ih. kangkus. Nah, kalau aku detail ya di sini. Mhm. Nah, teman-teman lihat ini aman aman mineral ini di atas pivot sih. Oh. Jadi buat aku nggak pakai MACD, buat aku cukup di atas pivot aja udah bagus sih, gitu. Mhm. Nah, harga terendahnya dia kan 7.800, artinya resikonya ya udahlah kita tambahin 100 poin 7.700 sebagai batas resiko cut loss Mhm. gitu, Ci. Jadi aman bisa Iya. ke berapa? Satu yang terdekatnya ini psikologinya ada 8.550. Mhm. Terusnya kalau dia kemarin supply dropnya bisa di break 8.850, kalau bisa di break yang di Ci. Heeh, Next levelnya berapa? kembali lagi, Ci. Kita Oh. targetnya ini main di pivot aja, Ci, nggak pakai Fibo gitu. Heeh, heeh. Pivotnya ada 99.550 sama 10.600 atau 10.500. 9550 bener. Nah, Sama ini 10. yang kita basic simple trade aja ya. Mhm, Karena aku mhm. senang banget menggunakan pivot. Kalau Cici bilang pakai MACD, yes, Iya. correct. Ini tinggal Dikit lagi teman-teman mau Golden Cross. mau golden cross dan lihat juga histogramnya udah mulai ada penguatan dari histogram. Mhm. Lalu dari stokastik RSI-nya juga udah di atas 50, 43 golden cross juga. Mhm. Yang kemarin yang ikut bootcamp kan aku janji kasih bonus. Mhm, mhm. Ini ada flow 3 hari bahkan 5 hari dia ada flow sih. Nah, itu Nah, yang jadi ini belajar. yang aku kasih bonus. Kalau bisa yang pakai nanti bootcamp pakainya trading view yang berbayar ya. Bukan Iya. bayar ke aku, bayarnya ke trading view. Karena kenapa? Iya, kepake Tapi kok. pakai pakai Stockbit juga sih bisa. Nanti aku ajarin karena Stockbitnya agak-agak mirip. Cuman kalau pengen detail money flow net buy net sell adanya sih di trading view. Aku bisa kasih Mhm, untuk di mhm. sini. Sama nah trennya juga udah mau mulai naik lagi, udah mau Aman mulai ya? main lagi tekanan Aman ya? jual, ya untuk aman. Heeh, heeh. Tinggal teman-teman dan ini nggak ada ini ya. Aku lihat di sini higher low dan higher low lagi. Jadi Mhm. higher low-nya nih selalu naik sih. Oh, oke, oke. Jadi bisa diperhatikan Heeh. uh, sebelum live tadi jam 7 Teng aku baru open buy XAU itu di level 3312. Itu lagi Hmm. buy. Oh, itu ya. Buat Jadi aku sore sambil kamu ya? ya aku lagi trading gold juga, lagi open buy gold juga. Harapannya sih ya bisa 3350 lagi, 3340 lagi untuk goldnya. Hmm. Jadi aku Oke. masih scalping. Oke. Jadi Nah, bisa itu antamnya juga masih oke, Antam, BRMS juga aku nge-call itu dari bawah 400. iya, kita Ya dari aku nggak call bawah. buy. Second call ya, aku coba second call Apa? itu kalau nggak salah di bawah 330 deh, 3.324 ya kalau nggak salah BRMS. BRMS, Second call. iya, kita call dari udah lama sih, dari kan waktu yang April April dari tanggal 6 itu kan hancur dia cuman harga berapa begitu reversal udah kita panggil kan, udah Eh, kita kit- panggil rekomen. Kemarin aku sempat call back sih. Callback Hmm. itu aku di 334 sampai sorry, eh 4 4 4 432 ya, 4 432 4 Hmm. 432 Hmm. sampai 420 itu boleh buy. Hmm. Tiba-tiba langsung kalau nggak salah itu hari Kamis minggu depan ya, minggu Hmm. lalu, Kamis sama Jumat minggu lalu callback buy. Hari ini juga udah naik lumayan cukup tinggi. Tinggal nih Iya. apakah mau break symmetrical triangle-nya apa enggak?
Mhm. Menariknya ini kalau dia tutup di atas pivot, pivotnya itu Iya. kan 480. Mhm. Ya, buat aku dia cukup tutup di 482, 484. Tinggal kita cari next pivot resistnya aja berarti ada di level 555 nih, Ci. Mhm. Lumayan tuh, Iya. 555. Apalagi kalau dia bisa berhasil tutup di 570, kita cari next pivotnya lagi gitu. BRMS kan? Iya, BRMS, Ci. BRMS tuh untuk masuk ke eh, MSCI ini cut off date-nya itu sebenarnya dari tanggal 18 reviewnya sampai tanggal 31. Jadi ini kelihatannya dia lagi nyoba untuk bisa masuk MSCI. Jadi targetnya dia tuh harus di atas 530. Tapi kalau misalnya nggak nyampe berarti tunggu next review. Dan sedangkan untuk Antam itu dia cuma butuh di 3.100. Antam berapa sih closingnya? Antam, Antam antam, 3.000. antam 3.000. Buat aku sih besok bisa gap up sih antam ya. Oh. Nah, Nah terus ini salah satu supply and demand juga nih karakternya heeh. nih. Ini mirip-mirip kayak Wifi, mirip Ini kayak Antam saham. kan? Ya Antam. Kita bahas Antam di sini Iya. teman-teman. Ini Heeh. Antam beberapa Ant- kali ini dia tidak bisa tutup di level 3270 nih, Ci. Nah, ini Mhm. artinya dia area supply drop. Jadi dia masih konsolidasi Mhm. area-area sini. Jadi kalau teman-teman misalnya beli, kalau dia nggak berhasil tutup di atas pivot, pivotnya kan Mhm. 3180. Iya. Artinya besok masih ada upside Oke. 7%. tujuh Oke. persen Antam. Heeh. Tapi kalau dia tutup di atas pivot, kayak Heeh. misalnya di level 3230, berarti the next levelnya dia ada di level 3500 sih. Jadi 3520 kan? ya, tapi dia tetap aja dia harus di break. Ini kemarin yang bikin Antam turun ini asing yang jualan sih. Oh iya benar. Asing jualan, cuman kembali lagi aku sih nggak terlalu ngeliatin asing jualan apa enggak, aku Mhm. ngeliatnya kembali lagi flow. Karena ada Benar. net buy, net sell, di Benar. sini ada net buy. Hari ini net buy lumayan cukup gede. Kalau nggak salah Mhm. totalnya di sini ada dari total 97 miliar, dia Mhm. net buy-nya ini 15 miliar, Ci. Mhm. Volumenya perdagangannya ini ada 161 miliar, Mhm. 161 miliar transaksi perdagangan, net buy-nya 97 miliar, tapi Mhm. nettingnya dia 15 miliar. Mhm. Jadi angka-angka di sini aku ngelihatnya angka flow-nya aja gitu, Ci. Oke, oke. Jadi yang ikut bootcamp enak ya, nanti aku ajarin baca flow-nya. Oh, masih Iya. kayak gini. Jadi Iya, jadi psikologi nggak nggak akan keganggu gitu. Wah, benar support dan gratis nggak kayak gini-gini. usah takut kayak misalnya orang ngomong apa, terus orang ngomong katanya mau jualan lah barang kalau bagus mah kalau misalnya ada yang jualan nih bukan bukan aku yang jualan misalnya market jualan ya udah nggak usah takut lah kalau memang barang bagus itu buktinya ya aku punya klien nih dia punya energi gila energi udah beggar 3 apa beggar berapa tuh dia naik turun dia nggak peduli pokoknya didiamin aja. Eh, dia yakin sama mungkin dia dengar something aku nggak tahu karena dia cukup lama terus udah gitu dia tambah beli pakai margin lagi jadi powernya kan beli pet ya udah sekarang udah energinya aja udah harga berapa udah 500 udah hampir 600 585. Ini padahal nggak kedengeran loh hingar-bingarnya nggak kedengeran yang rame kan PRMS Bumi Dewa ini energi kan jarang. yang menarik story-nya energi, Ci. Mhm. Waktu si BRMS dari 520 turun sampai ke Mhm. 300-an itu, Ci. Mhm. Di asing itu jualan energi, jualan BRMS, dia masuknya ke energi, Ci. Mhm. Iya, Itu dia banyak banget kayak gitu. Dan ini iya, lihat teman-teman bukan bukan by aku ya. heeh, Ini by sistem sendiri, trading view bener. standar. Ini energinya ini arahnya mau ke level Iya tuh, 680 700. Kalau dia tutup di atas iya loh, 6700, ini aku nggak tahu nih, aku harus cari lagi resist 5-nya nih, Ci. iya, benar-benar. Resist Dan 5-nya dan dia nggak kan tahu ya. tadi
keluar berita dia mau Energi itu mau rapat umum pemegang saham luar Oke. biasa. Jadi RUPS LB 20 Agustus. Udah gitu salah satu agendanya dia mau minta persetujuan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian asetnya dan atau kekayaan Persero dan atau anak-anak usaha untuk menerbitkan jaminan perusahaan atau corporate guarantee dalam rangka pendanaan financing atau pendanaan kembali refinancing. Ini kayak ada something yang kita belum tahu nih. Dia tujuan RUPS LB ini buat apa? Kayaknya mau ada akuisisi kah atau apa? Makanya dia perlu naiknya sampai segitu tinggi gitu loh. Nah ini Ini hebat nih. Tapi berarti aku bukan ini ya, agak mm, sedikit hati-hati. Mungkin ya. Aku bilang mm, mungkin ada yang aksi profit taking di level 670 sampai level mm, 710, Ci. Jadi wajar mm. aja karena mungkin teman-teman udah ada yang pegang dari level 250. Iya itu klien Banyak aku. sih teman-teman karena yang di BBK sendiri itu buy-nya itu di bawah 300 sih, ada yang Iya 280, ada yang 226. 250. Jadi Iya mungkin ada realisasi, tapi ini bullish banget kok, Ci. Ini iya bullish banget, makanya. bullish banget. Aku sendiri nggak tahu nih. Ya memang sebenarnya dari saham, hampir semua saham-saham Bakri kayak Mm, Bumi Energi ini, kalau yang value investing sebenarnya saham salah harga. Cuman kendalanya mm. satu, orang mikirnya, aduh Bakri masih ada apa ya, animo negatifnya. Iya Masih makanya. sama. Tapi kalau dibilang kalau yang value investing saham-saham Bakri, kalau Cici yang punya experience lebih dari aku dari 2008, Bumi aja harganya 7.000 8.000, energinya dulu aja harganya di 1.500 2.500 kan, Ci. Iya benar. Gitu. Jadi tinggal teman-teman ya mau pakai metode apa, ya mau pakai value investing boleh, pakai momentum Benar. trading boleh. Yang paling penting jaga resiko. Kalau aku udah cocoknya sama pivot, karena Iya. pivot ngehold 1 bulan cukup, besok rombak lagi. Hari ini aja portonya udah 13%, seperti aku bilang, biasanya aku kalau udah di atas 13-14%, aku buang semua, aku ganti baru, bulan depan aku ganti lagi gitu, Ci. Mm-mm. Jadi kan makanya kemarin kita belajar kan banyak nih metodenya, jadi biar cocok-cocokan juga. Aku juga belajar sama kamu tuh yang pivot sama fraktal, lumayan lumayan ngebantu, lumayan cocok sih kan kita waktu itu pernah live ya di webinar. Nah, oh ya terus ternyata nih si Energi ada Bollinger Squeeze yang kemarin di Juni ya, habis squeeze langsung terbangnya gila-gilaan. Kita mungkin mulai jawab pertanyaan ya, Kang. Boleh, Beberapa boleh, udah boleh. mulai banyak yang nanya tentang saham nih. Mana ya? Eh, nih ada yang nanya beef nih. Beef ini barang antik. Sebenarnya beef itu ada rumor mau diakuisisi. Ini kan, oh ini beefnya salah, salah beef. Aku beef yang di mana ini? Beef itu rumor ada yang mau akuisisi salah satu perusahaan listed listed juga nggak sih? Beef 16 miliar ya. Ini Mm-mm. 16 miliar. Nah, ini nih sebenarnya squeeze squeeze upside-nya dia nih, volume memang 2 hari terakhir beef ini bagus secara tren. Kalau kita ngomongin tren nih, saham nih uptrend nih, Ci. Uh-uh. Aku nggak, ini saham uptrend, cuman karakternya dia ini selalu bikin jarum-jarum shadow nih, Ci. Iya, kenapa Ya, ya? ini satu. Ini yang bikin aku nggak suka sih. Secara flow dia yang konfirmasi inflow-nya ini kemarin sama hari ini, Ci. Kemarin sama Oke. hari ini bener-bener net buy. Cuman dari transaksi 16 miliarnya dia net Mm, buy-nya tuh cuma 4 miliar, Ci. Jadi hampir mm, sepertiganya. Yang bisa aku katakan gini aja deh. Batasi resiko jika tutup di bawah 270, artinya mm. dia kembali tutup di bawah pivot. Oh, oke. Khawatirnya kembali Berarti cut lagi. ya. Ya, Heeh. cut-nya kalau dia kembali tutup, ya aku bilang tutup, bukan pas waktu market bergerak. Kadang-kadang Mm. kalau saham begini, dia kebawain 268, abis itu ditarik lagi ke atas, Ci. Iya, benar-benar. Nah, ini contohnya Mhm. teman-teman bisa lihat ya di tanggal 16 Juli. Tanggal 16 Juli dia turunin ke bawah, sama dia ditarik lagi ke atas. Jadi Iya. makanya selalu aku bilang cut if below close. Oh, Pasti oke. selalu bilang kayak gitu. Jadi kalau memang konfirmasi. Tapi kalau tutupan kan Om nggak bisa beli.
ya udah berarti cut loss-nya itu 30 menit sebelum market tutup gitu, Ci. Mhm, mhm. Jadi misalnya jam 3.30 atau jam 3.40, wah kayaknya udah nggak bisa ada harapan lagi, buang kiri, cari saham lain gitu, Ci. Iya Oke, benar. ini dia mau Oke. coba nge-break resist nih, Ci, Mhm, 202. Kalau mhm. 302-nya di 302. break, iya dia mau di break. Kalau dia the next-nya ini bisa 324 sampai 324-nya di break, tutup 328 lah. Mhm, mhm. Next levelnya di ini lumayan, Ci. Hmm, 368 sampai 370. oke. Ini lebih. Jadi upside-nya aku Cukup sendiri, lumayan. aku nggak ini, aku cuma analisa doang ya. Iya, enggak. Uh, Upside-nya sendiri sebenarnya bisa sampai 26%, Mhm, mhm, konservatifnya ini bisa 10%. mhm, Ini secara daily-nya ya. mhm, mhm, Lalu kita hitung by weekly-nya sendiri memang ada 26%, tapi kalau dia tutup di atas, aku mhm, bilang ya, mhm, tutup di atas 380, next mhm. levelnya ini lumayan Jauh lagi. kenceng. Oh. Bisa 555, Ci. Oh, soalnya kalau Oh, beef gede ini ya? disclaimer on ya teman-teman, Ya. kita nggak ada rekomendasi. Nah, beef ini memang ada rumor, ada yang company yang mau akuisisi, yang mau akuisisi lumayan company gede sih. Cuman entah itu jadi apa enggak, kita nggak tahu nih. Kita tunggu berita sama kita cuman panduannya sama chart doang. Apakah bener apa jangan? Cuman nih barang sangat-sangat volatile dan mainnya kadang-kadang aku bilang agak susah ya, mungkin karena masih entah karena masih nego atau antara jadi nggak jadi itu kadang-kadang saham kalau masih nggak jelas gitu kayak gitu nggak sih kayak tapi kalau misalnya dealnya udah jadi itu udah Hmm. langsung darder dong gitu. Terus oke kita kan jawab lagi yang lain nih. Kayaknya bisa, eh kayaknya sih menurut aku ya, Ci ya. mm, mm, Menurut aku mm, ini kan IPO-nya dia kan 2019, Ci. mm, Ruang dia untuk all time high lebih besar, Ci. All time high mm. karena dia waktu IPO itu kan 440, tadi kita hitung aja 555, Iya. dia harus nge-break level 350 sama 384. Aku bilang tadi bilangnya kalau dia tutup di 384 380 all time high-nya dia terbuka lebar, Ci. Jadi ini calon aku sendiri nggak punya, aku juga ini akan jadi perhatian aku juga nih, Ci. Thank you nih, Ci, infonya nih. Iya. Aku akan lihat nih, pantau terus nih untuk Nah, beef buat nih. temen-temen yang kalau temen-temen yang di Discord CLC, Discord CLC itu udah dikasih tahu. Oh, Sebenarnya cuman oke. lama memang karena merger akuisisi kan gitu ya, nego-nego nego. Kalau jadi itu baru heboh. Kalau misalnya nggak jadi, ya sebenarnya rumornya tuh udah jadi. Cuman tinggal announcement-nya tuh kayak kok lama gitu. Jadi kadang suka sebel juga. Tapi minimal kalau bergerak mereka udah tahu sih. Terus Tapi ini ini ada nih, yang nih nanya, ini beef ini satu ya, Hmm, kembali hmm. lagi beef. Kalau teman-teman pakai pivot, dia mantul dari supportnya, habis support dia langsung nge-break pivot. Ini Iya, bagus buat aku. bagus Jadi kan? mungkin mungkin kalau yang teman-teman yang beli di 250, 252, Mhm, harusnya sih udah hold aja nih saham beef nih. mhm. Siapa tahu bisa beggar ya. Siapa tahu Iya, bisa beggar. Karena dia benar. udah naik 15%, jangan buru-buru, aduh udah 15%, karena 15% aku ngelihat upside-nya aja dengan harga price sekarang 26%. Aku akan pantau Mhm, beef, aku akan pantau mhm. beef. Aku Terus sendiri waktu nggak dia tahu. turun, volumenya tuh sangat kecil. Iya, Turun itu volumenya nggak ada. dan trennya juga lagi tren bullish, lagi tren naik nih. Ini yang bagus Oke. sih. Udah maintain buy aja yang kayak Nah, gini nih. terus nih ada yang nanya Pani, Kang. Gimana Pani? Pani mau gimana? Aku ngecall Pani dari bawah 10.000. Benar, benar. Kita main Pani tuh udah dari lama. Cuman gini, ada temen aku juga lagi baru masuk. Sebenarnya kemarin tuh udah masuk, udah TP. Terus dia masuk lagi, katanya minggu depan atau iya kalau nggak salah minggu depan bakal ada announcement tentang pembukaan jalan tolnya mau diresmiin gitu. Jadi mungkin siapa tahu FOMO. Tapi sebenarnya aku sendiri kalau ngeliat technical chartnya aku nggak begitu suka gitu karena kalau kita lihat dari MACD itu hampir mau nekuk ke Yang masih bawah. dia. Oke. Heeh. Terus sahamnya hari ini closing di bawah pivot gak itu hitungannya? Untuk Pani ya. Iya. Pani pertama kali aku beli itu nge-call itu di tanggal berapa? 10 Juni sebulan yang lalu. Mm, Aku bilang kalau ini Pani ini kalau di atas 12.000 pasti Erik keliling kampung ngokol mm, beli-beli Pani.
nggak beli 12.000. Mm-mm. Secara tren dia bullish ya, Ya. bullish dan sekarang dia lagi sedang melakukan aksi konsolidasi aja, Ci. Nah, Oh. konsolidasinya ini bisa membuat pola bullish penan, Ci. Oh. Apa nih? Jadi dibilang ini dia ada rejectionnya dia ya, Iya. rejectionnya dia 14.100 sampai 13.100. Hmm. Harusnya sih pivotnya dia bulan depan naik ke level 13.250. Jadi ini sideways aja konsolidasi, enggak kemana-mana sambil aku katanya ada rumor dia mau red issue ya. Iya, Rumor tapi kan rumor masih akhir tahun. Itu sebenarnya masih akhir tahun. sebentar lah Ci, akhir tahun sekarang aja uh, udah bulan Juni, udah masuk Agustus. Jadi sebentar lagi. Jadi Tapi aku ya biasanya sabar-sabar ya, aja. aku tuh kurang suka saham yang harganya tuh udah mahal. Gini, Ya, barang yang udah belasan ribu, terus dia sama rebound sama dari 9.000. 9.000 sama. udah hampir 2 kali lipat loh. Jadi kayak udah berat gitu loh. Nah, aku lebih suka tuh kalau yang masih unyu-unyu gitu ya, masih baru mau antara mau naik. Itu lebih kadang untuk dapat cuan gede itu lebih berasa gitu. Dan aku kan bukan tipe scalping ya yang untung Ya. dikit kabur ya. Jadi kalau misalnya orang bilang di pom-pom terus jualan, ya yang ada gue tambah beli, bukannya jual. Karena nggak demen untung kecil-kecil itu nggak ada rasa gitu loh kapan kita bisa kan soalnya gini kalau untungnya dikit-dikit nanti pas namanya market kan sangat volatile apalagi Iya. indeks 7.000 gitu kalau ada berita jelek itu bisa jebolnya turunnya jauh kalau untungnya tipis-tipis nggak ada bumper nggak ada tahanan jadi kalau misalnya itu biasa aku nambah tapi kalau kayak barang yang udah segini mungkin beli, tapi nggak akan full power karena harga udah nggak tahu. Tapi kalau dia turun, misalnya dia balik ke support atau turun dikit deh, mungkin bisa sih aku masuk lebih Ah, banyak. Pani ya, Mm-mm, semenjak aku pertama kali call dia udah mm-mm, naik 45%. Kalau mm-mm, yang second second call ini udah mm-mm, naik 42%. Artinya mm-mm, dia juga nggak mampu menembus R3 atau resist 3. mm-mm. Aku lebih memilih Pani. Aku setuju sama Cece. Aku lebih pilih Pani itu di bawah 14.000 kayak 13.800 sampai 13.300 Ci. Iya Jadi kali, ya. di area triangle-nya dia mungkin Iya, agak sedikit retrace. iya. Dia akan satu ya teman-teman namanya triangle itu polanya netral, dia nggak Mm-mm, bullish nggak bearish sampai dia mengkonfirmasi break salah satu pola dari triangle-nya itu sendiri. mm-mm. Jadi aku untuk Pani aku masih belum berani call back lagi Pani. Iya. Kalaupun trading trading pendek aja Benar. kalau bisa di bawah 14.400, Boleh nambah, boleh 14.300 masuk. bolehlah Mm-mm. tektokan-tektokan lagi karena Tapi kalau waktunya yang udah panjang punya, sih kalau udah gitu. punya mah tahan aja lah ya. Kalau punyanya di bawah 12.000 di bawah 12.000 hold aja sih. Kalau punya di Iya. bawah 12.000 ya, pasang trailing stopnya di 12.400 gitu. Kayak aku kan ngecallnya itu kan di 10.800, Mm-mm, 10.900 tuh. mm-mm. Kalau punya di bawah itu ya hold aja gitu. Tinggal kayak PGO aja kan lumayan sih 2 bulan sih sideway-nya Ci. Benar, benar. PGO 2 bulan sideway pani bukan pani wifi aja sideway-nya aja itu kurang lebih 6 bulan tuh. enam Oh bulan iya, tuh sideway Ta- wifi. tapi PGO buat temen-temen yang kemarin ikut live kita kan kemarin udah kita kasih bocoran gak sih kalau nanti kan dia mau RUPS tuh RUPS LB tanggal 20 Agustus 2025 jam 2 itu ada rumor nggak tahu apa ada hubungannya apa enggak sekali lagi disclaimer itu ada rumor kalau sahamnya Masdar itu udah diakuisisi 14,9% sama sahamnya INA sekitar 5 ya. Jadi total 2 pemegang saham itu rumornya udah diakuisisi sama Pak PP. Itu rumor, ya rumor belum tentu benar. Tapi apakah RUPS LB itu nanti mengkonfirmasi bahwa akan ada perubahan shareholder yang pemegang saham minoritas ini atau enggak? Aku belum tahu sih. Tapi buat yang kemarin ikut live kita nih harusnya dapat dapat inilah dapat kayak rumor lah bahwa ini master udah dibeli nih. Nah, belinya rumornya di 1.700, 1.700, 1.600. Jadi kalau Pak Pepe misalnya bener masuk harganya 1.600, 1.700.
Ya, Pak PP lagi. Kalau untung dikit kan nggak berasa gitu. Apakah nanti bisa lanjut nih PGU-nya? Coba kita keker, Kang, kalau PGU-nya. Di ini nih PGU ini akan kayak si TAPG, Ci. Dia akan all time high every day, Ci. Oh, Kalau iya kalau sih. kita satu ya, hari ini aja dia nge-close itu di pivot R2, Ci, 1830. Oh iya, Teman-teman, heeh. 1830, the next levelnya ini ya 2200. Paling orang Iya, yang ada psikologi buang barang di 2000 2100, Ci. iya. Cuman aku ngelihatnya polanya dia rounding kayak gini, aku pakai time frame besarnya lagi nih ya, Ci ya. Mhm. Ini Pakai kalau teman, monthly. ya pakai weekly atau monthly, kita pakai pivot. Ini sebenarnya Gila. targetnya sendiri dia ada satu di 2300-an ya, satu. Mhm, mhm. Yang keduanya di sini ada 2900, Ci. Kalau Hmm. Cici pakai Darvas, teman-teman, ini break Darvasnya sendiri, aku kasih Darvas. Nah, ini aku kasih nih, tuh. Mungkin aku kalau misalnya benar-benar dia break 2500, aku akan kurangin porsi di 2700, 2800-nya, Ci. Hmm. Mhm. Disclaimer ya, disclaimer karena kembali lagi aku ini full time trader ya. Mhm. Aku cari makan di market. Jadi kalau emang waktunya ini aku kadang-kadang kayak kemarin aku beli di 850, aku Mhm. jual 1400, aku beli lagi karena aku cari momen mana saham kira-kira yang ada kasih potensi di atas naik 10%. Mhm. PGU juga di sini contoh aku baru beli PGU itu di 1680. Pas Oh, lagi di all time masih. high-nya, Ci. Pas di Iya, all time high-nya aku beli, orang pada takut tuh biasanya. Aku benar. tabrak, Ci. Aku tabrak, aku beli. Bahkan aku bilang, kalau hari ini turun di bawah 1600, gue tabrak banyak nih, Ci. Gue bilang Mhm. kayak gitu. Karena Mhm. kenapa? Udah all time high, beberapa kali dia nggak bisa ini, aku optimis aja. Ya, karena aku full full chart, full technical, full Benar. ini, aku pede gitu. Karena sekali Nah, dua kali. Nah, sekarang next levelnya ini psikologinya ada di 2050 2100. Kalau teman-teman masih mau ini should be dia harusnya bisa 2500 2700. Tapi ya seperti itu kalau misalnya time frame-nya tunggu sampai akhir tahun, ingat ya SG ini uh, mau all time high juga gitu ngikutin si iya. Nasdaq dan lain-lain. Mhm. Harapannya sih Agustus nyentuh colek 8000 8.000. 8050 gitu. Iya, Gitu. seperti judul live kita ulang tahun RI yang ke-80, indeksnya 8.000 juga. Ya, harapannya sih bisa colek Iya, yang jangka pendeknya 2300, 2350. Mungkin iya. aku TP dulu sambil nanti aku buyback lagi kali ya di bawah itu. Tapi kadang-kadang suka gitu, abis itu hilang barang tuh kayak BRPT. Aku hilang barang mau nguber-nguber males lagi tuh, Ci. Iya, benar. Kemarin ada yang downgrade dari JP Morgan. Target 870. Eh. Itu cuman sebentar doang. Aku udah bingung nih. Aduh, nih kok keluarin report di saat kayak begini. Terus alasannya cuman karena saham ini udah naik 185% ya. Udah gitu ditambah kenaikan saham lain itu juga udah naik tinggi seperti TPIA sama yang disebut apa brand ya. Lah saham Pak Pepi kan yang mainnya begitu ya. Ternyata bener nih sesi 2 ngamuk langsung ditarik langsung naik sampai hari ini. Dibikin hilang barang loh yang nggak percaya. Nah, itu. Nah, terus oke, kita akan jawab lagi yang naik. MBMA gimana? MBMA. MBMA masih bullish ya. 470-nya belum tutup di bawah 470 mah masih aman di atas pivot. Memang deh Hmm, kemarin kurang berhasil tutup di atas 550. Jadi aku lihatnya sih masih sideways aja, Ci. Untuk si siapa MBMA dia lagi. MBMA. Tapi memang karakternya MBMA tuh memang seperti ini, Ci. Iya. Karakternya dia tuh habis tarik kencang, Oh besokannya iya. buangan. Aku Ini sendiri harusnya capek lah menarik deh. main saham gini. Kalau aku ya aku pribadi Heeh. capek lah. Ini Mhm. aku lebih pilih yang ini. Tapi kalau MBMA aku bilang ini bullish. Masih Hmm. bullish. Mhm. Selama dia satu nih, kita kalau kemarin ikut yang YouTube-nya pertama sama aku, Mhm. ini Mhm. masih di atas fraktal. Mhm. Fraktalnya itu kan terendahnya itu 492. Jadi dia Iya. masih di fraktal satu, fraktal 2-nya juga di sini 450. Tinggal nextnya kita lihat pivotnya di berapa.
MBMA juga dia belum nyolek 625-nya juga belum dicolek Ki. Jadi masih Oh iya. ada upside-nya ke 625-nya. Mungkin dia bikin pola rising wedge ya Ci ya. Hmm, Pola-polanya dia pola rising wedge. menarik sih. Eh, Aku juga udah jual nih, belum cover. Hmm. kayaknya bisa nih ke 800 Ci. Ya emang targetnya Kayaknya segitu. kayak. Oh, targetnya ke segitu ya. Aku Iya, sendiri nggak tahu ya. bocoran nih ya buat temen-temen. Bocoran. Target goib ya. Target Oke. goibnya MBMA tuh 800. Oke. Terus target goib untuk PAN itu 20.000. Tapi kecapai apa nggak tahu. Namanya juga ya goib ya kan. Kalau aku kan emang cuma ngeliat chartnya aja, Ci. Aku Mhm, follow pivot, aku ngeliat oh kok R3-nya ada di 815. Cuman mhm. aku nggak mau di 815-nya. Biasanya aku turunin 2 3 tik yang penting cuan, Ci. Iya. Jadi ya kayak 815 kan ini faksi 5 berarti ya Mhm. 800 aja lah gitu. Udah Hmm. lumayan gede gitu, Ci, buat aku. Oke, Oh iya. thank you, Ci. Masukan insight-nya bakal aku pantau juga. Berarti ada dari cerita Div sama MBMA nih buat aku ya. Iya, nah nanti, nah buat yang kelas apa ya, yang di kelas bootcamp juga nanti kita akan kasih juga insight mengenai gimana memadukan rumor, walaupun itu rumor atau yang kita bilang bisikan goib ya, bener gak sih bisa nyampe? Nah itu kita pakai chat juga gitu. Jadi kita nggak cuma dengerin katanya mau sini, tapi technicalnya kagak ada tanda-tanda kehidupan gitu kan? Berarti kan nggak mungkin gitu. Tapi kalau, nah ntar kita akan belajar kayak money flow segala macam itu biasanya ya hopefully bisa mendapatkan saham beggar ya setelah kita belajar di bootcamp itu nantinya. Terus kalau, nah tadi kalau kita ngomong MBMA, MDKA-nya bagaimana? Belum. MBMA yang keren kemarin sih nggak ada jualan sama sekali, Ci. Net Oh. buy, volume dimakan semua, Ci. Ini ya secara flow-nya MBMA kemarin Oh ini per full kapan? body. Full body net buy banget dia kemarin ya untuk Heeh. MBMA dia transaksi 29 miliar transaksinya dia 25 miliar tapi dia Hmm. net buy-nya itu 29 miliar. Jadi di atas volumenya tuh Hmm. kemarin Ini MBMA. ini pakaian DMI bukan Direct Market Index bukan? Bukan, ini aku pakai money flow, Ci. Oh. Makin money flow. Jadi volume transaksinya dia kemarin 25 miliar tapi Hmm. dia 29 miliar dia net buy. Makanya lebih besar net buy-nya daripada volumenya. Itu Hmm. bagus tuh MBMA. Aku sendiri nggak punya ya. Aku Iya, sendiri aku nggak punya. aku besok mau beli deh kayaknya. Kalau masih di sini harganya mudah-mudahan masih di. Ngebit aja, Ci. Aku ngelihatnya sih buy on weakness, Ci. MBMA. Emang. Coba aku tadi apa MBMA ya? Iya, M MBMA. MBMA kan. MBMA coba flow kayaknya 5055 dapat sih. Hmm. 5505 selama dia nggak tutup di bawah 486 masih aman. Sebenarnya masih Hmm. masih kuat. Jadi bisa half bodinya 515 510 nih MBMA masih oke, Ci. Bit aja, Ci. Karena Iya. hari ini dia doji itu, Ci. Hari ini doji, harusnya sih besok ada sedikit tarik dorongan ke bawah. Tapi Oh. itu kalau kita skenario ngebit, skenario konfirmasinya itu kalau dia tutup di 5555, aku sih jelang closing aku berani makan kanan karena upside-nya dia lumayan bisa 620 sampai 650, Ci. Jadi dia masih Hmm. trend bullish. Jadi ada dua skenario bisa ngebit atau konfirmasi break untuk MBMA. Karena flow-nya dia masih bagus banget, Ci. Aku sendiri nggak punya, aku bingung. Dari tadi aku ngebit, Ci. Cuman nggak dikasih, Ci. Iya makanya. Aku ngebit nggak dikasih. Oke. MDKA, MDKA. Ya, ini kayak kayak kapelan ya. Maksudnya kan udah ngomongin MDKA, MBMA, nanti induknya Saratoga. Nanti aku akan cerita dikit kenapa jadi beli Saratoga. Nah, ntar deh, kita lihat dulu chartnya. Chartnya ini satu bullish. Aku pertama kali itu di bulan April tanggal 11-an nge-call. Terus ya aku call Hmm. back-nya lagi di akhir Juni. Hmm. Sebenarnya udah tinggal follow trend aja. Dia ada broadening expandingnya juga udah di break. Sekarang dia Hmm. bikin pola rising wedge secara ininya dan dia udah di atas pivot. Resisten 2-nya nih, Ci. Resisten 2-nya kan 26 20.
Iya. kalaupun ada retrace, selama dia kuat di atas 2350, 2300, maintain buy aja. Targetnya dia 3130 sampai 3200 ya. Oh, konservatifnya aku. Kalau dia tutup di atas 3250, kayak 3270, next levelnya 3800, Ci. Itu untuk MMA. Lalu kalau sedari direct movement indexnya ini bullish, strong bullish. Jadi Mm, sayang kalau misalnya hilang barang. mm, DMA-nya juga masih benar-benar kuat. MACD, Cici paling suka pakai iya, MACD. Ini benar. jarak sinyal 90 sama 132 ini jauh banget dan dia break ya. Aku bilang break sinyalnya nih, ya. Sinyalnya nih di MACD-nya break. MACD-nya kayak overbought nggak sih? Enggak, Ci. Ini malah mau di break, Ci. Tuh. Oh, Sinyalnya tuh mau di break. Yang bulan Juni ini kan MACD-nya yang tertinggi itu kan di 134. Sekarang 132. benar. Uh, Hmm. ini mau di break sama dia Mhm. MACD-nya. Jadi hold aja, maintain buy. Mhm. Terusnya ditambah lagi histogramnya ini masih positif, Ci. Nggak ada Mhm. tanda-tanda pelemahan negatifnya. Mhm. Jadi oke lah, no worry. Kalau Iya. yang biasanya yang takut orang pakai stokastik, Ci. Aduh, Oh, udah overbought. Enggak. Stokastik itu kalau di bawah 40 baru khawatir. Tapi kalau dia masih di atas 45, 50, ini masih bullish skenario gitu. iya. Kita kembali lagi di flow. Kalau Mhm. kita bicara flow, dia net flow-nya ini seriusnya itu sejak 26 Juni ya. Dari 26 Juni itu dia masih, walaupun ada sedikit-sedikit jualan, tapi sebenarnya dia masih netting buy, Ci. Mhm. Hari ini transaksinya dia 250 miliar, tapi net buy-nya 95 miliar, Ci. Itu net Oh, buy-nya dia. Jadi buat aku bagus. Hampir 50%-nya ya, Ci ya. iya. 40% berarti dia net buy. Yang paling bagus ya kemarin. Kemarin itu benar-benar full net buy, Ci. Iya. Kemarin, bukan hari ini. Volumenya, Kalau hari ini dia mainin volume, Ci. Tapi iya. ada net buy. Net buy-nya dia 96 miliar, dari Mhm. transaksi 250 miliar. Nah, Itu kalau dari MDKA. tadi kan MBMA, MDKA. Nah, ini pasti kita harus ngomongin Saratoga karena mereka MDKA itu dipunya oleh Saratoga sebesar 20%. Jadi ini posisi Saratoga ini sebenarnya mirip kayak Barito waktu CDIA itu IPO. Jadi sebenarnya kan ada rumor kalau MDKA akan meng-IPO kan PANI kan anak usahanya. Berarti PANI itu potentially atau sebenarnya cucu usaha jadi Saratoga. Jadi begitu PANI nanti IPO, Saratoga jadi kelihatan murah. Itu kenapa banyak juga fund mulai masuk di Saratoga. Walaupun Saratoga tuh mainnya kadang nggak stabil ya. Kadang volumenya tinggi, terus ntar kadang sepi, ntar naik. Tapi coba kalau mau Saratoga menurut Kang gimana teknikalnya? Aku sih masih suka ya. Jadi aku masih hold. Emang targetnya pengen jualnya di atas banget sih. Nah, kalau Saratoga ini rumornya atau bisikan goibnya targetnya tuh 5.000. Wih, Tapi gede cara ya. kesananya bagaimana gitu loh, nggak paham gitu. Apa nanti akan ada satu news atau ada flow yang bikin dia naik sampai 5.000 itu gimana gitu, nggak kebayang sih saat ini teknikal aja belum nyampe gitu. Kalau aku nilai dari flow-nya sebenarnya ini akumulasi. Cuma Mm-mm. beberapa hari terakhir ini ngusir orang, Ci. Hmm. Dia ngusir-ngusir biar orang jualan ini dari 24 Juli. Sekarang tanggal berapa sih? 29 ya? Iya. Dari udah 5 hari ngusir-ngusir nih, Ci. Oh itu Tapi dia volume masih kecil. akumulasi. Buat aku masih oke selama dia bertahan di atas 1.800, Ci. Hmm. Jadi selama dia tutup di atas 1.800, dia masih, atau 1780, ada downside-nya lumayan sih ya. Downside-nya Saratoga kurang lebih 7-6%. Mm-mm. Masih bisa turun koreksi lagi. Jadi bisa pakai strategi buy on weakness Mm-mm. atau buy confirmation. Confirmationnya Di kalau atas. dia 2070, Ci. Oh, oke. 2070, tapi kalau aku biasanya kayak gini, aku Heeh, jarang suka beli confirmation, heeh. kecuali yang Buy kayak on mau all time weakness. high ya. Iya. Kayak BKSL, aku buy on weakness. Terus ya Heeh. kayak kemarin BRMS, aku buy on weakness. Nah kayak Saratoga kayak gini, aku lebih pilih buy on weakness. Mungkin teman-teman nih ada gap ya. Mm-mm. Sambil kita lihat aja nanti apakah dia rejection nggak nih di 1820 1800-nya. Kalau di rejection ada buntut, masuk. Hmm. Buat aku gitu. Hmm. Jadi buy on Hmm. rejection atau buy on mantul istilahnya,
Dan kalau dari technical ini sebelumnya kan ada support become resist, resist become support. Sambil kita lihat-lihat aja nih Ci, di sini nih. Mhm. Uh, Oke. 1885 di Oh, sini boleh rejectionnya banget. Di bawah 18. 19 mah boleh banget beli. Jadi aku sih aku lebih pilih antri di bawah 1880 atau 1850 lah Ci aku masuknya Mhm. Ci. Sambil Mhm. ngitung pivot ya, kembali lagi teman-teman, disclaimer, karena kenapa pivot itu 1 bulan sekali itu selalu berubah, dan Mhm. ini tanggal 1 Agustus on Friday berarti pivotnya akan berubah di hari Senin atau di hari Selasa. Jadi aku akan hitungnya di pivot. Jadi Mhm. pivotnya di berapa, tapi ini daily. Kalau kita pakai Mas. pivot weekly-nya, sebenarnya dia masih under di bawah pivot, Ci. Oh, Nah, weekly. jadi masih di bawah pivot, jadi between antara support and pivot. Tapi Oh. kalau dia seperti aku bilang, kalau dia konfirmatif di 2070, 2075 atau Mhm. 2080, oke, next levelnya dia ada di level 2340, 2400 sampai 2600. Kalau di Cici bilang bisa ke 5000, aku agak sedikit sanksi juga ya Iya, Ci ya. makanya Agak sedikit sanksi. benar. Bisa aja ya, bisa aja. Karena kenapa? Market itu nggak ada yang mustahil. Market itu Mhm. nggak ada yang mustahil. Mhm. Cuman syaratnya dia harus tutup 2980, dan Mhm. 2980 juga di sini ada resistnya lagi di 3600-an, 3700. Jadi banyak banget pivot-pivotnya untuk 1 tahun Makanya. ke depan tuh. Oh, mungkin Uh, mainnya panjang kali. Kalau misalnya ya, kalau misalnya itu benar kejadian, mungkin itu main panjang. Kayak Barito aja gitu, mana ada yang nyangka sih dari 800 bisa sampai harga sekarang. Padahal dulu-dulu kan Barito paling susah main di antara semua grup PP kan. Makanya waktu kamu call, kita semua fokus waktu tanggal 6 April marketnya sampai kena halt trading, itu kan abis itu rebound. Aku tanggal 10 kan baru balik kerja. Nah, itu kan kita fokusnya apa? Pastinya ke TPIA, cuan. cuan, terus Petro, brand. Nah, kamu sendiri yang manggil brand. Sorry, manggil Barito, BRPT, BRPT itu aku bilang, ini kenapa sih Kang Kus nggak manggilnya Barito ya? Padahal kan Barito itu paling pelit gitu naiknya itu. Aku suka bilang ini mesin ATM-nya Pak Pepe, jadi beli pas turun, naik jual, turun beli, naik jual, jadi kayak nggak bisa jauh. Tapi ternyata Barito itu bisa rally sampai sekian panjang gitu di luar nalar kan. Tapi ya itulah market yang kita nggak pernah tahu. Apakah ini juga bisa nih, kita sampai sekarang sih kalau pakai tactical belum kelihatan ya Kang, yang nggak mungkin gitu, kayak belum Uh, belum sampai. aku mungkin ini pandangan pribadi ya, pandangan aku Heeh. pribadi, Iya, aku sendiri sama dengan grup Saratoga aku kurang struck sih. Kalau bener-bener emang nggak mainnya dapet susah, momen, aku bener. kayak Adaro, ADMR dan lain-lain. Hmm. Karena historicalnya itu bener-bener kalau Saratoga ini Hmm. kan laba untungnya ini harus dari komoditasnya, mungkin dari Adaro, mungkin dari ADMR, akhirnya terrealisasinya karena kan holdingnya nih Saratoga. Kalau misalnya grup Astra, Astra orang belinya Unity Tractor, Auto, atau yang Iya, lain-lainnya. Nah kalau Saratoga ini aku sendiri harus lihat bener-bener fund-nya ini lebih lihat di mana gitu. Apa sih yang bikin menyebabkan dia untungnya, laba untungnya bikin institusi untuk masuk di yang Saratoga itu sendiri. mungkin yang bikin masuk itu karena secara PBV itu dia cuma 0,58, jadi murah banget sih untuk valuasi satu holding. Makanya aku bilang nanti kalau cucu saya di IPO dia akan unlock value-nya jadi makin murah gitu. Nah, makanya kita tunggu aja apakah nanti bisa naik lebih tinggi, karena sampai sekarang kan potensi dari chartnya ya mentok segini-gini aja kan, belum bisa Iya, lebih jauh agak sedikit gitu. lagging dia. Benar, benar. Nah, terus kita akan cuan. Ada yang nanya cuan nih, Kang. Cuan bagaimana? Karena kan udah selesai stock split nih. Nah, cuan itu sebenarnya katalis sampai dekat potensi masuk MSCI itu chances dia 30%. Uh, jadi potensi dia untuk masuk berdasarkan prediksi para analis itu 30% bisa masuk. Jadi aku jelasin dulu dari sisi teknikal ya. Teman-teman, Mhm. kalau teman-teman di sini ngelihat tanggal 15 Juni itu ada namanya week shadow panjang banget.
setelah stock split tanggal 15 Juli habis stock split itu kan dia ke atas bikin jarum ya Ci ya, terus dia Mm-mm. turun. Besokannya dia turun bawah, terusnya dia naik lagi. Ini Mm. artinya dia mengkonfirmasi, artinya guys, gue mau setway dulu ya, gue capek rally gitu sih. Mm. Jadi Mm-mm. aku blocking di sini sebenarnya range-nya si siapa Cuan ini Mm-mm. rangingnya 14.50 sampai 17.80. Jadi di situ-situ aja. Dibilang Mm-mm. bullish nggak? Apa udah selesai? Ini trennya belum patah sih. Trennya Mm. belum patah. Mm-mm. Dia masih bullish, baru all time high. Mm-mm. Sabar aja. Kalau kalau yang kayaknya cerita nge-call itu dari harga sebelum Dari, stock split ya, di iya, bawah 10 iya. ribu ya. Dari Ya bawah. follow trend aja ya, follow trend selama trennya belum patah. Patah trennya itu sendiri, sebentar aku coba lihat. Patah trennya itu ya ada di 13.50 Ci. Jadi Mhm. masih di atas 1.300 masih aman Ci. Tinggal tektok-tektokin kalau yang teman-teman mau copet-copet silahkan. Cuman kalau emang udah waktunya turun udah selesai, jangan lupa jangan sakit hati gitu ya. Karena Mhm. memang aku lihat pola-polanya dia ini repeating pattern Ci. Oh, oke. Maksudnya repeating pattern, dia polanya ini bikin pola-pola scallop. Ada kemungkinan dia bisa bikin scallop lagi Ci. Oh. Mhm. Scallop kalau dia berhasil break 18.30, Mhm. 18.20 next levelnya dia 2160 sampai 2220 Ci. Oh, Uh, oke 2000 sih. weekly-nya sih di sini aku ngelihatnya 2420 sampai 2440 Ci targetnya Ci. Mhm. Ini masih masih panjang Ci. Aku sendiri nggak berani Ci. Oh, Hampir hampir sama Pak PP aku nggak punya oh, kemarin kecuali tradingan di TPI aja. TPI itu oh. karena dia ada rejection di situ masuk Heeh. Ci. Habis itu langsung TP. Aku Oh, lebih ke oke. scalper sih Ci. Tapi kalau ngeliat dari pola trennya dia Mhm. masih bullish. Ini Hmm. internet semoga nggak ini kan ya gambar ya aku ya. Soalnya internet aku agak terganggu nih. Oh, oke sih so far. Nah, terus kita jawab pertanyaan yang di kolom question ya. Ini ada yang nanya CDIA sama koin. Nah, tapi kan itu saham baru IPO ya. Emang bisa kamu lihat, bisa dikeker Kang. Saham baru IPO, historicalnya emang masih pendek. Apa CDIA Iya, CD CDIA mana bisa diprediksi pakai chart, susah lah. mau pakai gimana cuman pakai line chart mau pakai chart 5 menit juga Nggak bisa. susah gitu pakai chart Iya, 5 menit ya simpelnya gimana ya selama masih di atas 1.000 mah masih aman lah Ci ya. Nih masih pakai bullish pakai bisikan goib aja ya. kalau aku sendiri kemarin order 1.000 lot nggak kebagian Ci Oh, tadi aku satu lot dapat juga 18 berapa closingnya tuh? Eh, 18.30 Ci iya, aku tadi beli dikit, nitip sendal dulu deh. Aku beli dikit, katanya ya, bisikan gue, katanya ya 2.000 3.000 nyampe apa nggak tahu. Karena kan chart kita bisa belum bisa prediksi. kalau aku belajar dari Aman, belajar dari Brand, belajar dari Mm, Cuan, aku belinya 6 bulan kemudian aja, Ci. tunggu stabil ya. Ya, Tunggu bukan udah. tunggu, ya, 6 bulan itu kan ada high and low-nya, mau beli banyak, enak, Ci. Kayak Benar, kemarin benar. aku order 1.000 lot, 1 lot aja nggak dikasih ya kan. Ya, kalau Iya. misalnya nanti 6 bulan lagi aku pengen beli 1.000 lot atau 2.000 lot, ya enak Ci, mau buang kiri juga kanan kiri enak. Jadi kalau sekarang kayak kemarin orang ada yang dapat 40 lot, ada yang dapat 20 lot. Mungkin cuannya pada gede-gedean, cuman ya 10-20 lot buat apa juga? Buat aku nungguin nungguin 6 bulan ke depan aja, ntar juga kelihatan kok bottom low-nya dia di berapa gitu, Ci. Iya, kalau mau tunggu stabil ya, tunggu kebuka dulu lah. Ini kan masih Iya, ara-ara nih baru hari hari FCA lagi ya. FCA lagi kan makin susah gitu dibaca. Sama koin juga sama. Terus nih ada yang juga yang nanya nih, MMLP. Nah, MMLP aku belum jual karena aku pikir kan sayang ya belinya kan kemarin kalau mau beli banyak nih volumenya juga kadang-kadang tipis ya. Jadi kalau dulu itu barang belum main tuh susah banget dibeli. Nah, ini volumenya ada. Walaupun aku juga modal nggak murah-murah banget ya. Sekarang udah 530 udah posisi floating loss sih. Tapi aku pikir ya udahlah tunggu
whole aja memang rumor TO-nya tuh 580 rumornya. Nah, cuman aku suka karena ini kan dibeli Astra semuanya majority dan ada rumor kayaknya bisa jadi Astra Property itu dimasukin ke dalam karena kan Astra Property belum listing. Nah, cuman emang nggak bisa cepet. Terus kalau kita lihat teknikal dia turun, tapi volumenya itu sebenarnya Turun mengecil juga sih, juga loh. turunnya Volumenya turun. kecil, bukan Iya. yang kayak naik terus volumenya gede. Nah, itu aku takut. Kalau ini harga memang turun. Kayak kayak ngusir orang juga nih kelihatannya. Tahu deh Kang gimana teknikalnya? Nah, dari pivotnya dia kan di 515 Ci. Mm-mm, Kayaknya dia akan uji pivot, terusnya kalau kita mempelajari apa supply demand week off, mm-mm, dia ada potensi uji lagi 510 sampai mm, 500. mm, Nah, 3 bulan lalu itu terendahnya ya, aku bilang 3 bulan lalu terendahnya itu mm, 490, ada aja dia potensi nguji level situ ya. mm. Yang nggak boleh di break turun itu adalah tutup di bawah 48. 480 sih. Mm-mm, Itu support duanya. Jadi mm-mm. kalau Cici lagi nyangkut, kayaknya aku bisa ikut masuk nih, Ci. Iya, makanya aku masih di dalam Oh nih. iya. Habisnya sayang gitu. Kemarin kan sempat untung kan. Terus ternyata ada jarum suntik. Sebenarnya udah indikasi. Ini kayaknya ada yang masuk terus ada yang jualan. Cuman pikir ah sayang ah gitu. Suka suka gitu. Sebenarnya sama saham itu nggak boleh punya relationship ya. Cuman ya kadang Nggak boleh gitu. baper-baperan ya, Ci ya. Iya, cuman ya aku memang bukan scalping kan dan bukan yang kayak beli terus Oke. kabur. Aku main story, jadi aku pikir storynya masih bagus. Terus Astra juga sebenarnya rumor buat Astra sendiri. Kita jadi ngomongin Astra ya. Astra juga rumornya itu mau dijual sama si Jardine akhirannya. Makanya kalau kalian Bu- lihat tumben banget Astra harganya bisa di atas 5.000 dan consistently berapa hari ini naik, candle hijaunya tebel, ada kenaikan volume. Nah, itu ada rumor Astra sendiri mau dijual. Nah, kita juga nggak tahu nih apakah nanti akan berdampak juga ke anak-anak usahanya. Jadi ya gitu deh. Technical Edge Astra sendiri bagus kan, Kang. Padahal kalau kita lihat berita mobil ya, banyak banget Beritanya gempuran jelek ya, Ci mobil. ya. Ya, gempuran mobil dari China kan, di mana BYD sendiri juga ngeluarin harga mobil listrik yang harga tuh affordable banget. Jadi mobil-mobil sebenarnya jelek gitu kalau dari story. Kenapa saham Astra sendiri ternyata tuh naiknya lumayan bagus kalau lihat dari teknikal ya hijau-hijau terus kan. Aku call by Astra itu tanggal 7 Juli, Ci. Karena Mm-mm. kenapa tanggal 6 Julinya ini dia ada bullish engulfing dan dia ada nge-break pivot, Ci. Di Mm-mm. di Iya. pas tanggal 7 Juli itu kan dia break Mm-mm. pivot ya. Aku Mm-mm. nge-call sampai Mm-mm. apa? Sorry, bukan tanggal 7, tanggal 3 Juli. Jadi awal bulan aku bilang buy Astra Mm-mm. ini sampai siapa si Bang Krisna senior aku nih researchnya dari YJ bilang sikus saham downtrend kayak gini di call buy kayak gini-gini. Iya, Pas bener. kemarin tiba-tiba 4.900 baru keluar news tuh Ci ya kan. Mm-mm. Ya aku Mm-mm. udah nggak call lagi gitu ya, tinggal maintain buy aja. Lalu Astra bisa ke berapa? Ini Iya. key pointnya dia belum pernah berhasil setahun ya, setahun 2 tahun terakhir ini nggak pernah tutup di level 5350 Ci. Tahun Mm-mm. 2 tahun. Nah ini dia udah break Darvas. Kalau dia break Darvas, biasanya kok Calvin ini senang pakai Darvas. Next Iya. levelnya sih should be dia harus ke 5.700, 5.600 Ci Astra. Nah ini Iya. bisa jadi kalau dia ada koreksi 4.900, 4.800 untuk bisa buy on weakness. Karena aku ngelihatnya hari ini dia bikin Dragonfly Doji, ada potensi besok koreksi ke level 5.025 sampai 4.940 jadi bisa Mhm. on weakness. Tapi kalau tadi Cici apa sebelum yang MMLP ya, Mhm. MMLP ini satu dia masih di atas pivot buat aku masih oke dan trennya Mhm. juga masih tren Mhm. bullish. Catatannya aku di sini ada quarter pivot quarter ya. Pivot Mhm. quarternya 490, supportnya dia ada 480. Selama dia nggak tutup di bawah 480 masih oke untuk maintain buy, Ci. Malah Mmm. Cici nyangkut kesempatan aku buat beli, Ci. Heeh. Kalau aku ya Heeh. uh, Iya. lumayan karena MMLP kalau nggak salah haircutnya kecil ya.
Iya, kecil. Haircutnya Karena kan kecil dia ya. dulu likuiditasnya rendah. Iya. Karena kan dia memang ya ownernya juga bukan orang yang istilahnya ya pokoknya ini barang bukan barang yang favorit di ini deh di maintain gitu atau di transaksi gede gitu loh. Tapi dia pernah sekali main itu kalau main tuh kayak orang gila gitu. Waktu dulu tuh pernah tahun berapa ya? Sekali naik gila sampai 1.900. Jadi ini barang antik aku bilang MLP. Ini keputus nih aku punya. Dia pernah satu momen, tapi habis itu turunnya juga kayak orang gila sih. Karena naiknya juga waktu itu karena ada berita si Goto mau beli gudangnya dia. Nah, itu sempat naik tuh juga, wah itu dar-der-dornya kayak orang kesurupan sih, itu bener-bener sih. Ini Ya, barang tapi sih di dia semua sih. iya Dari barang 17 kering. aku ngitungnya dari Bener. 17 Maret ya. Dari 17 Mm. Maret ini emang dia akumulasi Maret, April, Mei, Juni, Juli, eh, 5 bulan berarti akumulasinya dia ya. Iya, barang kering Iya. yang Aku nggak ngeliatnya tahu, dari cuman 17 nggak, Maret aku ngitung akumulasinya dia lumayan lama juga ya. Kalau kalau iya, trader biasanya nggak nggak kuat, kuat. nggak Iya, kuat. Kalau trader biasanya nggak kuat. makanya buat yang Kalau yang kecuali yang ngikutin kayak flow, money flow, mm-mm. biasanya nggak akan goyang gitu cuy. Itu tahun berapa ya? 2021. Jadi waktu COVID itu sempat ada rumor ini mau dibeli sama Goto ya. Waktu itu kan lagi hype banget tuh Goto. 2021. Iya, itu naiknya tinggi banget sampai Oh iya. 900.905. Iya. Nah, itu naiknya gradually dengan volume kencang gitu. Tapi ternyata entah nggak jadi atau gimana, bubarnya juga bubar kencang. Jadi aku bilang kalau di sini sih kita ya masih di awal-awal sih. Jadi antara bisa jadi cacing atau nggak mungkin jadi cacing lah ya. Jadi begini aja antara begini aja atau kita bisa juga jadi naga gitu kalau misalnya dia Tapi ini kan benar-benar. sahamnya LKH Ci, tumben Ci, suka sama saham LKH Ci. Masa LKH masuk ke ini? Ada Enggak. LKH Ci, kalau nggak salah 2022 apa 2021 Dia mainnya LKH DILD, nominal. Oh DIL, DILD ya, oke oke DILD, oke. LKH kayaknya nggak masuk ini. Sebenarnya juga valuasi not bad sih aku bilang, cuman ya kurang kurang liquid aja gitu, kayak barang yang ya kurang populer lah. Tapi market itu nggak ada yang tahu. Market itu nggak pernah bilang kalau satu tambah satu selalu dua. Jadi nggak bisa bilang bahwa saham yang sekarang lagi hype itu nanti selanjutnya akan hype. Atau saham yang sekarang lagi bego gitu ya, lagi nggak main selamanya akan kayak gini. Ya bisa aja dia dapat momentum atau ada sesuatu yang bisa bikin dia naik. Tapi ini sekali lagi nggak cocok buat orang yang trading karena ini bakal lama. Takutnya tuh bisa nunggunya lama, kalian dananya kehabisan untuk trading itu nggak ada gitu. Jadi tidak disarankan untuk pada copeters atau pada trader yang jangka pendek. Terus apa lagi ya? Aman Ini. sih Ci, aku ngelihat jangka panjang pakai weekly-nya juga dia emang retrace abis break of structure, change Mm-mm, of character, trennya mm, juga bullish. mm-mm, Aku ngelihatnya dari 2024 ya. Dari mm-mm. 2024 dia trennya ini sendiri memang masih tren bullish sih Ci. Iya, dan dia Uh, naiknya belum. pelan-pelan loh. Naiknya dari bawah kamu lihat deh teknikalnya. Iya, ini kan bottom low-nya dia ini kan yang di 16 April 2024 ya. Mm-mm. 16 April 2004, terusnya bottom low-nya dia di 2025 itu aja di level 460, artinya ya memang masih uptrend, masih trend bullish. Mhm. Cuman nggak boleh di tradingin, aku ngelihatnya sih nggak boleh di tradingin, memang harus buy, keep hold nih. Kuncinya Iya, memang nggak boleh tutup di bawah 480 itu aja sih. 48. Iya. Betul. Which is aku rasa sih untuk turun sana harusnya kayaknya enggak sih harusnya ya, gitu. Terus apa ya? Oke, kita akan jawab lagi. Pertanyaan ada yang nanya Raja Ratu. Mungkin kalau teman-teman yang udah pada main apa Bufa, Mina itu kan dynamicnya banyak tuh kan right. Nah, Raja Ratunya sendiri tuh belum terlalu tinggi. Ini Raja mau break pivot sih. Pivotnya kan Iya, Raja 2540. bagus kok, Raja bagus. Aku Ya, juga dia suka. kalau dan dia nggak ada break lower loh. Lower Mm, terendah bulan lalu ya. Terendah bulan mm, lalu itu kan 2250.
Ini Mm-mm. Raja ini nggak break lower, terusnya supportnya juga 2120, ini nggak di break juga, Iya. fraktalnya juga nggak di break, Mm-mm. tapi karena dia nggak bisa break bawah, artinya dia harus mantul ke atas. Kalau Mm. yang biasanya, makanya aku suka bikin TP1, TP2, Mm. TP3 sampai Mm. swing. Kalau misalnya teman-teman ini harusnya sih 2950, 2970 bisa kena, Ci. Mm. Kalau yang benar-benar pengen yang kuat nafasnya sih Mm. harusnya bisa di level 3450-an ya. Yang Tiga kuat empat. nafas. Kalau yang nggak kuat nafas main trading-tradingan. Aku nggak kuat nafas, ya. Aku Mm. jujur sih, aku nggak kuat Iya. nafas ya kan. Karena aku lebih diputerin lagi, ya mungkin aku di atas 2950 atau di atas 3050 aku TP, nanti aku tektokin lagi gitu. Karena Mm. kenapa? Aku tahu risk and rewardnya gimana. Aku bisa kayak ya kayak PGO, aku jual di 1400, aku masuk lagi di 16, ya aku masih bisa gitu, Ci. Jadi Benar, benar. ngikutin trennya, ngikutin Iya. patternnya gitu. Bisa Nah, nangkep atas, bisa nangkep bawah gitu. Itu yang paling iya. penting kan. Iya. Kadang-kadang kita bisa sih kegocek kayak antara kegocek atau memang kita ada dana yang perlu. Iya. Kan market kalau lagi bagus gini kan duit kita selalu kurang ya. Kayak mau beli ini, kurang nih duitnya udah dialokasin ke saham tertentu. Gue mau misalnya mau beli SMBR, ya udah terpaksa PGO dijual. Nah setelah SMBR misalnya udah cuan atau misalnya lemot, ya udah kita jual balik lagi itu masih bisa sih sebenarnya. Oh ya, Oke. kalau ratunya gimana kan? Karena ratu ini barangnya menurut aku kalau beli lagi di atas tuh kadang agak susah karena kan ada barang tipis ya. Kalau lagi naik sih enak, kalau lagi pas koreksi juga lumayan sakitnya nih. Hari ini aku call Juga. buy Ratu sama Mm-mm. Raja, dan Mm-mm. yang kenapa aku confident di Ratu, dia di atas pivot, Ci. Kalau Cici kan kalau Mm. kalau kita sama nih, Ci ya. Ya. Sama nggak kita pakai pivot nih, Ci? Kalau misalnya Cici pakai pivot, pivotnya itu kan di 6.900, Ci. Iya kan? Mm-mm. Benar, benar, benar. Uh, ini di atas pivot, aku suka, makanya aku call buy. Tadi aku kebetulan habis 7.200, aku langsung ngebit di 7.125, aku dapat di 7.125-nya, Ci. Mm. Si apa ratunya. Ratunya, Uh, iya. MACD-nya harapannya bagus loh. harapannya dia bisa break Satu. 8.300, 8.500. Kalau dia break Oh. 8.800 Heeh. harusnya sih bisa all time high. Kalau Hmm. kita lihat dari ini tinggal ngebreak dari triangle-nya, apakah dia bisa, ya kembali lagi dia bisa nggak nih break 8.000 berapa nih, 8.300 ya 50, tutup di 8.350, di sini ada imbalance-nya. Buat Mm-mm. aku bisa all time high sih. Hmm. Jadi selama dia masih di atas pivot, teman-teman, buat aku masih hold. Ya, Oh kalau iya. dia tutup di bawah pivot, apalagi breakdown dari fraktalnya, Hmm. tunggunya di area support. Ya, kita pernah bahas kayak Java di mana. Benar. Sekarang lihat aja Java dari 14.15, 14.20, sekarang 1.000 orang pada nanya-nanya Java. Kita udah bahas Udah Java itu masuk. dari 4 bulan yang lalu ya, Ci ya. Iya, benar, benar. Dari Dari 4 bulan lalu 800. masih dari harga 1.700 diinjek ke 1.400. Iya. Terus Itu apa enaknya ya? pakai pivot. Oh iya, mungkin kan banyak yang pada beli Mina ya, Mina. Terus aku sih nggak main Mina ya, karena aku takut sih barang-barang kayak gini tuh. Karena aku nggak ngerti ceritanya, aku nggak kenal circle-nya, jadi agak susah tuh, aku nggak masuk tuh. Nah, kalau Bufa aku sempat masuk, tapi Bufa itu kan mainnya juga volatilitas tingkat dewa ya. Dia bisa hari ini hampir arah, besoknya di ARB-in gitu. Aku nggak kuat deh yang kayak gitu. Nah, kalau ini pasti ada yang nanya. Cuman kalau menurut kamu nih, Mina kan baru hari pertama candle merah setelah sekian hari itu hijau-hijau terus. Menurut tuh si Mina tuh udah gimana tuh? Soalnya ini udah sampai resist 4 loh. Kalau Aku lagi time frame besarnya memang dia agak sedikit berat ya, karena kita ngalamin sih waktu dari IPO kan, Samina Mina WE ya kan, mm, 2018 dari ini. aku nggak kuat nih Eh, barang gini ya nih. dulu kan zamannya, ini sahamnya dulu ya, kita kita Iya, cerita dulu, ini sahamnya Asabri, Ci. Iya kan, iya, kita iya, tahu nih. benar-benar. Sahamnya Asabri, memang volumenya di sini bid overnya. Nah, aku sendiri nggak suka, Ci. Banyak orang pada main di Mina, Mm, dia udah di atas 1050-nya, udah di mm-mm. R4-nya juga. Iya, heeh. eh
sekarang dia lagi di neckline nih, Ci. Kalau di weekly atau monthly-nya di neckline di 135 ini. Kalau bisa bertahan di 140 dan nggak tutup di bawah 108 lagi sih, harus paling mentok kayaknya bisa di 178 200 aja, Ci. Abis itu Mm. distribusi lagi, Ci. Iya nih, Eh, aku nggak karena bisa aku deh. aku kalau teman-teman lihat di sini nih shadow week-nya ini nih dia tanda tanda ngasih tahu dia distribusi loh, Ci. Oh, Shadow-nya ada. dia nih. Ini dia Oh, ngedistribusi. Jadi benar-benar supply gitu. Jadi kalau mm, teman-teman belajar supply and demand, ini benar-benar dia ngebuang barang tuh dari 230 ngedam sampai berapa tuh? Ngedam sampai 100 sih. Berapa poin tuh? Berapa persen tuh dia ngedam tuh? Oh, mm, 70% loh, Ci. Gede loh. Dia benar-benar distribusi. Jadi kalau yang teman-teman ngerti supply demand, order block dan lain-lain, ini mm. sebenarnya udah masuk-masuk area-area resisi, Ci. Iya Udah makanya. mulai masuk-masuk area supply tuh ya. Tapi kalau yang following trend, go ahead, Mhm. but I'm not comfort with this. Iya, aku juga nggak Aku berani nggak sih. convert di sini gitu. Dan Iya. teman-teman lihat juga yang candle di tanggal 12 Maret ya, 12 Maret itu candle bearish engulfing-nya dia sekali turunnya aja itu langsung ARB 34%, terusnya disambut lagi besok turun lagi, kalau aku 2 kali 3 kali 57%. Ini emang bener-bener dia supply, tapi Mhm. teman-teman kan kadang-kadang suka main challenge kayak gini, Mhm. makanya Cici pernah nggak aku nge-call saham Mina, Ci? Kayaknya Eh, enggak ya. aku yang di call itu kayak Unity Tractor, Mhm. Astra, Iya sama lah saham-saham yang THF ya, atau kadang-kadang ya jauh-jauh. eh, Jauh-jauh mungkin Toba. coba, pokoknya aku saham Kompas 100 atau Jakarta Islamic Index, pokoknya cuma 70 saham atau 100 saham yang dalam indeks sehat itu ya aku call buy, kayak walaupun Sido nggak jalan, tiba Sido jalan, Eses, Mhm. ya aku mainnya yang sehat-sehat. Cuman teman-teman kadang-kadang ada beggar, aku lebih Iya. pilih dia nunggu sampai masuk Kompas 100 dulu, baru aku analisa. Jadi kalau nggak masuk Mhm. Kompas 100, aku nggak mau call buy, Ci. Mhm. Gitu. Iya. Ya, Iya bener walaupun sih. katanya beggar, begini begitu, aku lebih pilih Medco, Aman, Brand, TPI, Acuan, Petro, ADI, yang Mhm. ada grup dari apa namanya kolomeratnya, Ci. Mhm. Iya, lebih Memang kalau Mina ini rumornya katanya Hapsoro, ya daripada gua ngambil Minanya, gue mendingan iya. ngambil Raja Ratunya aja gitu. Iya, setuju. Gitu. Aku juga begitu. Aku Mending, juga mending, cari yang nyaman, apalagi iya. kita bawa grup ya, bawa teman-teman yang di grup. Jadi kalau kita bawa barang-barang yang kayak gitu, kalau misalnya koreksi, aku juga bingung gitu tanggung jawabnya gimana nih. Kecuali ya kayak misal MMLP kan beda, yang grup yang masuk kan Astra gitu kan dia punya aset juga. Gudangnya juga yang nyewa bukan kaleng-kaleng. Jadi istilah kita nyaman. Kalau Mina jujur aku nggak ngerti bisnisnya, Bufa juga aku tahu dia hotel dan hotelnya waktu itu sempat aku call waktu di 90-an naiknya lumayan. Cuman besokannya diturunin. Jadi habis itu aku pikir susah deh barang-barang liar begini nggak berani bawa temen-temen takutnya nanti kalau ada yang sangkut nggak enak kan kasihan gitu kan. Nah terus kalau Toba nih Kang ini kalau PGO jalan entah kenapa Tobanya tuh selalu berkapelan gitu loh karena mungkin sama-sama sektor EBT ya. Toba PGO biasa nggak lama brandnya jalan nih. Nah Toba lihat deh hari ini gimana karena kan kemarin sempat turun tuh candle merah hari ini hijau lagi. Yang aku bisa kasih sama teman-teman ini Toba ya. Mm, Toba ini sejak 16 Juli ya, 16 Juli sampai 18 Juli, teman-teman harus tahu bahwa ini adalah candle bullish. mm, Kalaupun dia ada turun kemarin, ini hanya inside bar dan dia konsolidasi, dia masih sideways. Teman-teman juga mm, tahu ini. Aku kasih kayak gini, ini candle bullish ya, yang bulan Juni, 4 Juni sampai ini bullish mm, candle, aku kasih mm, blocking warna mm, biru nih mm. ya. Jadi teman-teman tahu mana bullish, mana bearish. Nah ini juga Toba juga, aku sendiri nggak, kemarin dari aku sendiri sih tektok 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 Ci, karena Iya, tahu nih bullish sih. jadi iya. jadi di sini Toba sendiri masih bullish, cuman Mm, belum berhasil tutup di atas 12.50, jadi dia masih range.
Mhm. Volumenya dia juga bagus, trennya bullish. Aku ngelihatnya dia mau bikin pola racing wedge juga, Ci. Racing wedge Oh, dia harus tutup konfirmasinya 12.50 atau 12.35. 12.55, Ci. 12.55 lah minimum dia tutup di situ, artinya dia breakout dari racing wedge, Heeh. artinya next levelnya si Toba kalau 12.55 tutup atau 17. 12.60. Ya benar, Ci, benar, Cici bilang 17 tuh harga pivotnya ada kelihatan udah. Iya. Kalau Nggak target usah pakai target nggak usah pakai chart pattern, pivot udah kelihatan ya, Ci ya. iya. Kalau target bisikan goib itu di 18, sekitar 15 sampai 16 karena dia kan rumor mau right issue kan di sana kan. Oke. Iya. Jadi ini masih bullish, ada pola rising wedge, dia harus konfirmasi tutup di 12.50, 12.70 lah, lebih amannya lagi next levelnya ada ke sana, Ci. Jadi itu Mhm. untuk Toba. Ini masih strong bullish. Mhm. Yang aku suka Toba ini Mhm. dari semua ini volumenya hebat, Ci. Dari bulan Juni nih volumenya nih terus main terus, Ci. Volumenya Dulu konsisten kan. iya konsisten gede terus, kayak gini sih udah flow-nya udah pasti jelas, Ci. Iya, dan Sebenarnya story-nya juga bagus. Jadi dia kan ada akuisisi namanya Sembcorp di Singapura. Nah, ada rumor nanti Sembcorp-nya akan masuk juga ke Indo dengan mengolah sampah menjadi energi. Jadi waste to energinya itu akan jalan. Itu rumor satu. Yang rumor lain ada yang bilang, tapi aku nggak tahu ini bener apa nggak, ada Konglo yang mau masuk juga ke Sembcorp-nya. Sembcorp-nya sendiri di Singapura. Nah, katanya ada yang bilang, Pak Pepe masuk nih, semuanya dihubung-hubungin Pak Pepe nih beneran apa enggak gitu kan. Nah, itu nggak tahu. Jadi kita masih tunggu aja kalau kita follow the chart aja. Jadi technical lah yang bisa jadi teman kita. Karena kalau rumor kan bisa bener bisa enggak, jadi ya udah kita tinggal kawal pakai technical chart. Jadi untuk mastiin technical chartnya jangan lupa nih ikut bootcamp, itu udah nomor telepon nih 081288919742. Bootcamp kita udah mau penuh sebenarnya, sisa slotnya nggak banyak tapi karena masih ada demand jadi kita kasih tambahan slot. Tapi kalau misalnya mau bisa hubungin admin untuk 5 kali pertemuan, 4 kali online, 1 kalinya offline, plus ada makan bersama. Kita akan ada buffet sama coffee break, itu biayanya 5 juta. Tuh, nanti belajar langsung sama kampusnya. Iya, perpresnya udah keluar ya masalah sampah. Sebenarnya ada dua yang terkait sampah. Ada OASA sama Toba. Cuman belakangan aku lebih nyaman main di Toba karena volumenya yang tadi kampus bilang volumenya konsisten, harganya juga. Kalau OASA itu masih tipis ya, Kang. Kalau OASA gimana teknikalnya? kalau Toba dia akumulasinya dari April, Mei paling gede, Mm-mm. sampai sekarang dia masih net buy terus, nggak ada. Sekalinya turun dia buat ngusir orang doang, Ci. Hmm. Tapi dia masih net buy akum ya. Kita OASA tuh aku, puasa OASA terakhir yang, Kiki ya. Dia iya net aku buy cuma cara mainnya itu ya, Ci. Nah itu, aku tuh call buy dari bawah loh, dari Iya. cuman 100 berapa ya, 100 kecil lah, naik, nah terus sampai 180 ya, tiba-tiba dia suspend karena dia ada tato dua, tatonya itu dia belum menyerahkan laporan keuangan sama dia belum menyelenggarakan RUP tahunan selama 6 bulan gitu. Itu aku nggak suka saham yang ada, ya bukannya jelek ya, cuman kenyamanan orang kan beda. Ah Mungkin ya. ada orang yang high risk atau dia memang kenal bener sama eh, sama mungkin sama emitennya atau orang dekatnya memang ada yang kerja ini dia nyaman, itu nggak apa-apa. Tapi kan karena aku nggak kenal emitennya, aku nggak tahu apa-apa, aku orang luar cuma ngandelin technical chart, terus tiba-tiba dia ada suspend. Walaupun nggak lama ya, udah gitu suspendnya bersamaan dengan berita beberapa emiten yang akan di kick dari bursa. Aduh, deg-degan dong kalau kayak gitu. Udah habis itu naik ya aku reduce, nggak berani masuk lagi. Nggak tahu sih besok kayaknya sih nggak deh, kayak aku Toba aja sama Toba, PGO, brand yang kayak gitu aja, big names aja sih. Kayaknya si Oasa ada ruang dia akan koreksi lagi karena hari ini bearish engulfing, Ci. Hmm, Dia mm, gagal menembus tutup di atas 230,
agak sedikit khawatir nih Wasa kayaknya bisa ke 180-an Ci, 180 sampai 162 Ci. Nah, buat temen-temen Nah, yang high risk ya. yang berani ambil resiko. Nah, 180 bener itu ideal. Terus yang aku nggak suka ya Wasa tuh, aduh kenapa ya Kalau volumenya aku itu, sih kalau aku idealnya Ci, aku eh, ngambilnya di 144 139 Ci. ih mana dapet segitu. Karena di sini area supportnya Ci. Karena kan Oh, mau mau di break pivot kayak waktu PNLF aja. oh Dia nge-break pivot kan 140 beli sih. dicari support. 140 beli sih gue sih kalau ada nyampe di situ sih. Kamu lihat deh Kang volumenya itu nggak enak kayak apa ya? Gede Kayak banget sih, gede. Hari ini dia distribusi full, nah full distribusi. gede tapi gini naik besok kecil naik kecil nggak enak gak sih volume kayak gitu? Nah, Ap, Cici ap, bukan orang yang pertama, kedua, anak BBK juga ada yang kayak gini. Om kok gini ya main Wasa? Ya gitu, ih, makanya gue nggak mau analisa. Cuman kalau lu mau trading hold aja. Gue heeh, cari cuan konsisten aja lah gitu. iya iya oke Kang ini kan nggak kerasa udah jam 8.30 nih. Nah kita kan jawab satu pertanyaan terakhir nih Kang sebelum kita tutup apa yang kita mau jawab nih Kang. Eh, apa ya yang kita tadi WiFi udah jawab belum WiFi? WiFi sih udah ya. Tadi yang pertama-tama ini kan WiFi dari awal pembukaan tuh, yang aku Oke. bilang portonya aku juga dia nge-break di area apa supply-nya di break Mhm. sama demandnya seller kalah sama buyer, akhirnya ya udah tinggal Nah following kalau trend targetnya panjang. kalau dohnya gimana doh? Doh, doh ini mainan bosku nih doh nih dari Doh udah kena resist 3 loh. eh, sebenarnya RSS 3 dia ada pola sedikit mana nih sih. Nah, dia ada sedikit rounding ya Ci ya. Ada Mhm. bilang rounding atau bisa dibilang scallop juga. Heeh. eh Hold aja nih dia udah di atas 120, paling kita ngitungnya lagi kalau dia jebol 117 120. Ini trennya tren bullish mau diapain lagi, Tulis Ci? kan? Tren bullish, Oh, Ci. ya ini kalau lihat begini sih ya kayaknya ada gini. Psikologi level ya Ci ya, ada Heeh. di 104 100 150 160. Kalau aku lihat based on weekly-nya dia harusnya dia 156 170 baru kita lihat lagi deh Ci. Satu berapa? Satu 150 170 baru kita lihat lagi apa dia bisa nggak ditutup di level 173 gitu Ci. Kalau dia bertahan tutup di level 173 ya artinya dia masih bisa main lagi Ci. Kalau hmm, secara weekly-nya nih udah di atas resist 2-nya neckline ya kembali lagi nih bisa nggak tutup di minimum itu bertahan di 157 173 sih. Itu ih sih ini dari view-nya aku. hmm. Oh, pantesan dia resistnya segini dia all time high. All Belum time sih. bukan belum maksud aku gini. All time high kan 154, resist 4 itu 159. All time high-nya dia 250 Ci. Hah? Kok Tahun aku 2023 Ci. oh di RTI itu di- oh iya salah iya di Dua- RTI itu cuma di 154 1 tahun yang lalu. Kalau All yang time satu high itu tahun lalu, kalau all time high-nya ini dia kan IPO langsung all time high itu Ci di oh 252 Ci. pantesan. 25 256. Oh, pantesan. Ini nggak masuk di RTI. Oke, jadi Do ini nih ya disclaimer tapi ya Do ini sebenarnya ada potensi corporate action. Nah, apakah itu jadi apa nggak jadi kan ya biasa ya namanya merger akuisisi ini sangat susah gitu. Kayak Penin Bank aja udah berapa puluh tahun juga jadi nggak jadi ya kita nggak tahu. Jadi kita cuman sekali lagi cuma bisa patokan sama technical chart. Soalnya technical chartnya masih bagus dan volume hari ini juga candle hijau, volumenya naik. Jadi aku sih masih pegangin terus modal aku di sini juga 117 sih, tapi aku average up juga sih tadi aku nambah sih 131 tapi nambahnya nggak banyak cuman aku lihat oh ini bullish banget kagak mau turun udah gitu wifi-nya juga bagus wifi inet doh ini biasa paketan jadi ya udah kalau inet mah udah modal modal jadul mah udah lupain aja anggap aja masih kalau ARB harusnya kayak nggak pernah deh kayaknya doh itu
hampir nggak pernah ARB deh. Sepengalaman aku main ya, aku juga baru mulai main tuh di belum terlalu lama sih 90-an aku kayaknya nggak pernah ARB deh. Beda 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 ini makanya Tahun kalau lalu sih ARB aku ARB nggak sih kuat. berjilid-jilid sih. Tahun 2023 yang ARB Oh pernah, berjilid-jilid. Iya, pernah. yang pas habis all time high dia berjilid-jilid ARB-nya, Ci. All time high berarti habis listing ya? Iya, habis listing. Jadi habis Iya listing barang. dia kena 250, habis 250 terusnya dia Hmm, ARB berjilid-jilid. Karena kan hmm, waktu itu ARB itu kan 7% sih. hmm. Itu tahun berapa? 2023, Ci. Oh, itu aku 2023. belum main. Aku baru main Belum. sekarang. Dari aku main belum pernah ARB. Tapi Iya, kalau karena ARB nggak kuat dulu kan? iya kan ARB-nya dulu nggak simetris, Ci. Cuma 7%, Ci. Pantesan. Iya kan? Iya, iya, iya. Sekarang harusnya sih ya nggak tahu lah ya. Makanya kita sih masuk udah lama kan kalau lihat dari channel aku kan udah sering banget aku call dari bawah. Jadi kalau yang teman-teman yang baru masuk ya nanti dikawal aja sama technical chart-nya. Cuma aku lihat kayak double bottom nggak sih si dohnya? Double bottom sih enggak, tapi aku lebih lihatnya polanya dia nih Scallop. lebih scallop lagi, Ci. Emang Scallop. gitu deh, dia Mm-mm. bikin kayak bikin rounding kayak gitu, tadi tarik Mm-mm. atas ya turun, tarik atas nih, ini kayak BKSL Ci, Oh, tipe-tipenya. Kayak iya tipe-tipe makanya. nih. Ini abis ini ntar tarik dulu nih ke 152 sampai 163. Mm-mm. Habis itu ntar sama dia diinjak lagi turun. Emang Mm. karakternya ini namanya pattern ya. Pattern itu kan Mm-mm. mempunyai pola pengulangan. Mungkin habis kena satu berapa? 16370 dia koreksi lagi nih ke 130 132. Habis itu ntar Mm-mm. diinjak ditarik lagi ke atas tuh. Jadi Mm-mm. pola-polanya dia ngulang-ngulang gitu terus, Ci. Mm-mm. Kayak wifi juga gitu loh, Ci. Kalau Cici ngikutin wifi dari 160-an, 200, Mm-mm. 300 PA, itu pola-pola scallop tuh kayak gitu tuh. Oh. Iya, terus resultnya kemarin juga bagus. Laporan keuangannya, kinerjanya ada kenaikan. Jadi dari laba bersihnya naik 40%. Jadi kalau dari aku kan biasa main berdasarkan fundamental, news, technical. Ya, kalau semuanya sih so far oke sih. Jadi ya kalau buat teman-teman yang baru sih ya kawal pakai chart aja. Jadi kalau ARB berjilid sih mudah-mudahan jangan ya nanti jantungku copot lagi. Oke, mungkin gitu aja Kang. Kita ngobrolnya nggak kerasa selalu kalau kita live itu selalu overtime ya karena banyak banget yang dibahas gitu. Terus ada ini nggak ada pesan nggak buat teman-teman? Sorry banget nih pertanyaan nggak semua bisa jawab ya. Padahal kita nih udah rencana dari 1 jam dari jam 7 sampai jam 8 nih udah overtime sampai jam 8 lewat 38. Jadi ada yang mau eh, omongin atau mau dikasih statement nggak buat temen-temen? Nah, kalau aku sih sedikit aja. Ini ya ini mau all time high ya. Mungkin nggak harus ikut, mungkin ya bukan ya mau ikut bootcamp ya aku Mm-mm. bisa ajarin apa Mm-mm. sama cerita. Mm-mm. Yang nggak bisa bootcamp, cobalah cari mentor yang benar-benar bisa memandu teman-teman portofolionya lebih baik. Jadi bukan cari bocoran saham Bener, ABG mau ke bener, berapa, ini bener. saham ini mau gimana, tapi lebih manage portofolio. Iya, Makanya aku sama Cici selalu bawelnya portofolio bukan di saham gitu. bener. Saham adalah tools. Jadi toolsnya seperti apa? Mm-mm. Aku udah bilang, aku kalau udah 8-14% bokor porto, aku cari entry lagi kalau yang lagi bullish aku buy on weakness, sell on high, buy on weakness, Mm-mm. sell on high. Jadi cari mentor ataupun ini yang benar-benar temen bisa mandiri lah. Ya, kalau bisa Iya, syukur-syukur temen bisa ngajarin gitu ke yang iya. lain. Karena kenapa? Market capital kita ini masih banyak luas lebar. Bahkan tadi aku sempat di bisikan andalan, Mm. target aku 2029 di IHSG itu all time high-nya di atas 10.000, Cik. Wah, gila. 2000 berapa? 2029 ya. Oh, heeh. 2028 itu di atas 9 ribuan, Cik. Mhm. Jadi tinggal teman-teman cari mentor yang benar-benar yang bisa nge-guide teman-teman. Syukur-syukur bisa berbagi, bisa sharing. Oh, begini lu cara momentum, cari teknisnya, Iya, cari bandarmologinya gimana. Mungkin itu aja sih Cik, dari iya. aku. Jangan dapat guru yang sesat, nanti disuruh beli Iya, saham, taunya dia jualan.
Guru sesat ya, guru suhu nyangkut itu namanya. Punya manggil suhu tapi suhu nyangkut lagi. Jangan dapet yang kayak gitu. Pokoknya track record itu penting lah. Jadi buat teman-teman yang sekali lagi untuk yang bootcamp 13 November kita udah mulai pertemuan pertama jam 7 sampai jam 9 malam. Habis itu ada lagi next pertemuan, pokoknya seminggu itu ada yang 2 kali, ada yang 3 kali ya. Puncaknya kita sekarang gathering onsite-nya Sabtu 23 Agustus di Jakarta di restoran Aubrey Bistro and Bar. Jam 11.30 sampai jam 4. Sebenarnya jam 11 sih, jam 11 jadi kalian udah boleh datang karena kita akan makan siang bareng habis itu baru kita akan kelas sampai sore. Jadi 13 Agustus, 15 Agustus, 18 Agustus, 20 Agustus, dan 23. Oke, paling gitu dulu, Kang. Makasih banyak insight-nya. Semoga besok kita punya indeks terus kasih cuan yang dar-der-dor. Amin. Buat Oke semuanya ya. teman-teman. Oke, paling gitu dulu ya, Thank you teman-teman. Thank semuanya. you, selamat malam. Thank you, Kang. Selamat malam. Bye. Happy Happy cuan. cuan.